Bab 251, seorang budak yang tak bermoral dan mencari kematian. Cuaca hari berikutnya sangat cerah dan indah. Huang Xiaolong sedang menikmati secangkir anggur di aula utama rumah besar itu. Dusin dan Deng Guangliang telah pergi untuk mengundang ketiga saudara muda mereka ke perjamuan yang direncanakan. Huang Xiaolong yakin mereka berdua dapat melakukan tugas ini dengan baik. Sementara Huang Xiaolong menikmati anggur di tangannya, suara langkah kaki dan tawa terdengar di luar aula utama. Kakak senior tertua, Anda terlalu baik hati mengundang kami beberapa kakak muda secara pribadi. Mengirim seorang pelayan untuk memberitahu kami sudah cukup. Apakah Anda pikir kami bertiga berani menolak undangan dari Anda? Mendengar suara-suara ini, Huang Xiaolong tahu bahwa Dusin dan Deng Guangliang telah kembali. Orang yang baru saja berbicara adalah salah satu dari saudara muda mereka. Apa yang dikatakan oleh Junior Brother? Di antara begitu banyak murid, guru paling menyukai Junior Brother Lin. Kami berdua Senior Brother masih membutuhkan bantuanmu untuk mengatakan beberapa hal baik di depan guru. Dusinlah yang berbicara. Hehe, tidak masalah. Tepat saat suara itu berakhir, Huang Xiaolong melihat Dusin dan Deng Guangliang memimpin tiga pemuda yang mengenakan jubah tetua Sekte Sky Magi, melangkah ke aula utama. Begitu masuk, ketiganya melihat Huang Xiaolong duduk di aula, santai menyeruput anggur dan tidak dapat menahan perasaan tercengang. Setelah beberapa saat melakukan kesalahan, ketiganya kembali sadar. Anjing mana yang berani duduk di aula utama majikannya sambil minum anggur? Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Rupanya, dia salah mengira Huang Xiaolong sebagai pelayan rumah besar yang kurang ajar. Kakak senior tertua, bukankah budak itu bertindak tanpa rasa takut? Dia berani masuk ke tempat tuan dan minum anggur saat kamu keluar. Yang lain setuju. Karena sudah begini, maka saudara muda ini akan mengajari budak pencari kematian yang gegabah ini atas nama dua saudara senior. Orang terakhir dari ketiganya berseru dengan benar dan tubuhnya menghilang di saat berikutnya, melancarkan pukulan ke arah Huang Xiaolong. Jejak tinju menghancurkan kehampaan, memancarkan semburan bau busuk yang memuakkan seperti bau mayat yang membusuk dan menyebar ke dalam aula. Ini adalah jurus yang sama yang pernah Dusin dan Deng Guangliang gunakan untuk menyerang Huang Xiaolong sebelumnya, di atas bukit, yaitu tinju mayat langit. Namun, kekuatan serangan orang ini tidak seberapa dibandingkan dengan Dusin dan Deng Guangliang. Melihat orang itu mengarahkan pukulannya, Huang Xiaolong mencibir dingin. Menurut deskripsi Dusin, orang ini seharusnya adalah Lin Yu, murid kesayangan Chen Xiaotian. Lin Yu, seorang Xiantian tingkat kelima di puncak akhir. Huang Xiaolong menyaksikan tanpa bergerak, menunggu hingga tinju itu mendekat, lalu dia mengangkat tangan dan membalas dengan serangan telapak tangan biasa, menghantam tinju lawan secara langsung. Dari serangan telapak tangan Huang Xiaolong, segudang patung Buddha muncul di bawah papan lantai dalam berbagai bentuk. Cahaya emas murni bersinar saat energi Buddhisme menerangi seluruh ruang aula, dan pada saat yang sama, tekanan spiritual yang besar menyelimuti semua orang di aula utama, membanjiri keempat arah. Ini adalah keterampilan bertarung ciptaan Huang Xiaolong sendiri, telapak Buddha tanah. Ruang di atas sana tiba-tiba bergetar hebat. Sisanya merasa sulit untuk mempercayai saat mereka menyaksikan tinju mayat langit dihancurkan oleh telapak tangan Huang Xiaolong, dan telapak tangan emas, yang mewujudkan berbagai patung Buddha, menghantam keras dada Lin Yu. Lin Yu menjerit, tubuhnya berputar, menabrak salah satu dinding batu aula utama, namun tidak sebelum menghancurkan pintu kayu, menyebarkan potongan-potongan kayu ke seluruh lantai. Keheningan mematikan memenuhi aula utama yang berantakan. Dua orang lainnya, mata Gao Qing dan Wu Honggang hampir terbelalak saat menyaksikan kakak ketiga mereka Lin Yu terbanting ke lantai dengan tubuh berlumuran darah. Kakak senior ketiga Lin Yu dikalahkan dengan sangat menyedihkan hanya dengan satu serangan telapak tangan dari seorang budak. Reaksi alami pertama mereka adalah ketidakpercayaan, bagaimana mungkin seorang budak bisa sekuat ini. Reaksi mereka selanjutnya adalah, pemuda berambut hitam ini mungkin bukan budak di rumah kakak senior mereka. Tidak mungkin seorang budak memiliki kekuatan seperti itu. Keduanya tidak bisa tidak mencari konfirmasi dari Dusin dan Deng Guangliang. Kakak senior, siapa orang ini? Apakah dia juga tamu Anda? Beraninya dia melukai kakak senior Lin Yu dengan sangat parah. Gao Qing terdengar terkejut dan marah pada saat yang sama. Sebelum Gao Qing selesai berbicara, mereka berdua melihat Dusin dan Deng Guangliang menghampiri pemuda berambut hitam itu dengan penuh hormat, menundukkan tubuh bagian atas mereka untuk memberi hormat, dan menyapa, Tuan Muda. Tuan Muda, Gao Qing dan Wu Honggang tercengang saat mereka menatap Huang Xiaolong. Dusin dan Deng Guangliang menyebut pemuda ini dengan sebutan apa? Tuan Muda. Apa yang terjadi di sini? Tak satu pun dari mereka dapat memahami situasi dengan cukup cepat. Kalian berdua melakukannya dengan baik. Huang Xiaolong mengucapkan kata pujian kepada Dusin dan Deng Guangliang. Kegembiraan menyebar di wajah Dusin dan Deng Guangliang saat mendengar pujian Huang Xiaolong. Mereka segera membungkuk lagi sebagai rasa terima kasih banyak atas pujian Tuan Muda, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan sebagai bawahan. Sesuatu yang harus dilakukan bawahan kita. Gao Qing dan Wu Honggang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Keduanya menyemburkan api dari mata mereka saat mereka melotot ke arah Dusin dan Deng Guangliang. Wajah mereka berubah sangat marah. Jika mereka masih belum bisa memahami apa yang terjadi sekarang, mereka seharusnya mengakhiri hidup mereka dengan melompat dari tebing. Dusin, Deng Guangliang, kalian berdua benar-benar mengkhianati sekte penyihir langit dan tunduk pada tuan lain. Gao Qing menunjuk hidung Dusin dan Deng Guangliang dengan jari sebagai tanda peringatan. Kata-kata ini membuat Dusin dan Deng Guangliang mencibir sambil menyindir. Tuan Muda akan mengambil alih sekte penyihir langit cepat atau lambat. Bukan hanya sekte penyihir langit, bahkan seluruh kota setan hitam akan segera jatuh ke tangan Tuan Muda.
Dusin mencibir, saya menyarankan kalian bertiga, saudara muda, untuk berlutut dan tunduk kepada tuan muda sekarang, bersumpah setia. Kalau tidak, akan terlambat untuk merasa menyesal nanti. Gao Qing tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Sebuah jari menunjuk ke arah Huang Xiaolong dengan wajah penuh penghinaan, anak kuda kecil ini ingin mengambil alih sekte penyihir langit kita. Mengendalikan seluruh kota setan hitam. Tawanya bergema seolah-olah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Bukan hanya Gao Qing, bahkan Wu Honggang pun menyeringai mendengar pernyataan Dusin. Sebenarnya, mereka tidak bisa disalahkan karena mencurigai peluang Huang Xiaolong dalam masalah ini. Tuan mereka, Chen Xiaotian, telah menduduki posisi penguasa sekte Sky Magi selama lebih dari 100 tahun namun tidak pernah mampu mengendalikan sekte itu sepenuhnya di tangannya. Mereka berani mengklaim bahwa seorang pemuda biasa dapat mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh tuan mereka. Adapun mengambil alih kota setan hitam, itu seperti fantasi yang mustahil. Melihat kedua orang itu tertawa mengejek, Huang Xiaolong tidak menghiraukan dan berjalan ke arah mereka dengan langkah santai. Melihat Huang Xiaolong datang ke arah mereka, Gao Qing dan Wu Honggang terkejut. Akhirnya mereka menyadari pada saat ini titik yang paling penting dari semuanya, terlepas dari apakah Huang Xiaolong dapat mengendalikan sekte penyihir langit dan kota setan hitam. Untuk saat ini, jika Huang Xiaolong menginginkan nyawa mereka, tidak satu pun dari mereka yang mampu melarikan diri. Seolah-olah sudah sepakat, Gao Qing dan Wu Honggang masing-masing melemparkan peluru racun ke arah Huang Xiaolong, lalu meluncur mundur, berubah menjadi dua kelompok kabut kuning, ingin melarikan diri. Namun, saat mereka berdua melompat mundur, mereka melihat Huang Xiaolong, yang kabur menjadi beberapa gambar, dengan banyak lengan ilusi keluar dari punggungnya. Dua jeritan menyedihkan bergema saat keduanya ditampar ke tanah. Puff! Darah menyembur dari mulut mereka saat mereka mengangkat kepala, menatap Huang Xiaolong dengan takut. Apa-apaan kemampuan bertarung tadi? Gao Qing dan Wu Honggang bukan satu-satunya yang terkejut, Dusin dan Deng Guangliang yang menonton dari samping merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, mati, atau bersumpah setia padaku. Suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Pada saat ini, Lin Yu, orang pertama yang dipukul oleh Huang Xiaolong, perlahan bangkit dari lantai. Amarah mewarnai mata Lin Yu saat dia melotot ke arah Huang Xiaolong dan meledakkan darah di mulutnya ke arahnya. Ingin kami tunduk padamu. Bocah kecil, siapa kau pikir kau, apakah kau berani membunuh kami? Jangan berharap untuk meninggalkan kota setan hitam hidup-hidup jika kau menyentuh kami. Keberanian Lin Yu berasal dari dukungan di belakangnya, dia benar-benar percaya bahwa Huang Xiaolong tidak berani membunuh mereka. Benarkah, niat membunuh yang kuat meledak di pupil Huang Xiaolong? Dalam satu gerakan cepat, dia telah bergerak di samping Lin Yu, dua cahaya dingin berkilauan dan menghilang dengan cepat. Lin Yu mencengkeram tenggorokannya, perlahan menoleh ke samping, jarinya menunjuk Huang Xiaolong dengan kaku. Darah merah dan hangat menyembur keluar tanpa henti dari tenggorokannya. Kamu, mungkinkah, dia masih menolak untuk percaya, Huang Xiaolong berani membunuhnya di kota iblis hitam. Bab 252, Mata Neraka. Bab 252, Mata Neraka. Sebelum kata-kata itu selesai, tubuh Lin Yu bergoyang dan jatuh ke lantai. Ketika dia jatuh, matanya terbelalak karena tidak percaya. Sampai akhir hayatnya, dia tidak dapat membayangkan keyakinan apa yang dimiliki Huang Xiaolong untuk benar-benar membunuhnya di kota setan hitam. Kakak ketiga, Gao Qing dan Ku Honggang hanya bisa menatap kosong saat tubuh Lin Yu jatuh ke lantai. Namun, saat mereka melepaskan diri dari keterkejutan yang membuat mereka kaku, keduanya memasang ekspresi buruk di wajah mereka saat mereka berlari ke sisi Lin Yu, berteriak kepadanya. Tidak peduli berapa kali mereka berteriak, tidak ada reaksi dari Lin Yu. Dari titik lain, Huang Xiaolong berjalan perlahan ke arah mereka, menyebabkan mereka tersandung mundur karena ketakutan. Setelah penyergapan kecil sebelumnya, keduanya tahu betul bahwa mereka tidak berdaya untuk lolos dari cengkeraman Huang Xiaolong. Mengapa kalian berdua tidak berlutut dan tunduk pada tuan muda? Dusin dan Deng Guangliang melangkah maju pada saat ini, memerintahkan Gao Qing dan Wu Honggang. Keraguan dan ketakutan berkelebat di wajah Gao Qing dan Wu Honggang. Apakah mereka benar-benar tidak punya pilihan lain selain menyerah kepada pemuda berambut hitam ini? Tetapi, akibat mengkhianati sekte penyihir langit adalah di sisi lain, jika mereka tidak menyerah, itu pasti kematian. Tanpa sadar, mata mereka beralih ke tubuh dingin Lin Yu di lantai tidak jauh dari sana. Keduanya berjuang dalam hati. Huang Xiaolong menunggu dengan sabar keputusan akhir mereka, tanpa terburu-buru sama sekali. Baiklah, aku setuju untuk tunduk padamu, melayanimu sebagai tuanku. Tidak lama kemudian, Gao Qing berbicara dengan sedikit ragu. Pada akhirnya, dia memilih untuk tunduk pada Huang Xiaolong, dia memilih untuk hidup. Wu Honggang menyaksikan Gao Qing menyerah, tekadnya yang lemah mulai goyah. Sambil mendesah pelan dalam hatinya, dia mengucapkan kata-kata yang sama, aku juga bersedia menyerah. Huang Xiaolong mengangguk, puas dengan hasilnya. Tidak ada seorang pun yang bersedia mati. Sebelum pilihan hidup dan mati, dari 10.000 orang, 9.999 orang akan memilih untuk menyerah, berkompromi, atau mengalah. Bukalah lautan jiwamu, aku akan membuat tanda jiwa di dalamnya. Huang Xiaolong berkata dengan lugas. Tanda jiwa, Gao Qing dan Wu Honggang terkejut dan takut. Teknik seperti mencap jiwa seseorang, Gao Qing dan Wu Honggang hanya mendengarnya sekilas. Entah mengapa, mata mereka beralih ke Dusin dan Deng Guangliang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa kakak senior mereka melayani Huang Xiaolong dengan sukarela. Benar, aku juga mencap lautan jiwa mereka dengan tanda jiwa. Melihat ekspresi mereka, Huang Xiaolong berkata, dan kata-katanya membenarkan kecurigaan mereka. Sekali lagi,
Gao Qing dan Wu Honggang berjuang melawan keraguan dan kebimbangan. Awalnya, Gao Qing dan Wu Honggang memiliki pemikiran yang sama dengan Du Xin dan Deng Guangliang. Pertama-tama berpura-pura tunduk pada Huang Xiaolong, lalu mencari kesempatan untuk menghadapinya. Jika mereka diberi cap jiwa, hidup mereka akan selalu dikendalikan oleh Huang Xiaolong. Saat itu, mereka tidak punya pilihan lain selain melayani Huang Xiaolong dengan sukarela. Meskipun banyak pikiran berkecamuk dalam benak mereka, pada akhirnya, Gao Qing dan Wu Honggang menurunkan pertahanan spiritual mereka dan membuka lautan jiwa mereka. Ketika keduanya melepaskan penghalang yang melindungi lautan jiwa mereka di depan Huang Xiaolong, menggabungkan mandat jiwa dan seni boneka kuno, Huang Xiaolong menandai jiwa mereka. Pada tahap ini, Gao Qing dan Wu Honggang sepenuhnya berada di bawah kendali Huang Xiaolong. Ketika semuanya berakhir, Huang Xiaolong diam-diam merasa lega. Jika ketiganya menolak untuk menyerah, dia tidak punya pilihan selain membunuh mereka bertiga. Ini bukanlah hasil yang diinginkannya. Setelah mencap lautan jiwa mereka, Huang Xiaolong memberi mereka masing-masing pil roh tingkat 6. Melihat pil roh tingkat 6 di telapak tangan mereka, Gao Qing dan Wu Honggang sangat gembira, dan segera bersujud sebagai tanda terima kasih. Memerintahkan keempatnya untuk mengurus mayat Lin Yu dan beberapa masalah lainnya, dia menyuruh Gao Qing dan Wu Honggang untuk kembali, semuanya seperti semula. Sepertinya aku harus mempercepat rencanaku. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Huang Xiaolong menyuruh Gao Qing dan Wu Honggang untuk membuat kedok dengan kematian Lin Yu, memberitahu orang luar bahwa Lin Yu pergi menjalankan misi, dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu 2 bulan. Dengan cara ini, Chen Xiaotian tidak akan merasa curiga untuk sementara waktu, tetapi jika waktu berjalan terlalu lama, Chen Xiaotian pasti akan menyadari ada yang tidak beres. Oleh karena itu, Huang Xiaolong harus mengendalikan tetua sekte penyihir langit lainnya dalam 2 bulan ini, termasuk Geng Ken. Saat itu, bahkan jika Chen Xiaotian menjadi curiga, fondasi rencananya pasti sudah terbentuk. Chen Xiaotian sendiri tidak akan mampu membalikkan keadaan. Selanjutnya, Huang Xiaolong memasuki Gunung Sumi Dewa untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang terkuras sambil mengolah seni Sumi Dewa, taktik Asura, dan kitab metamorfosis tubuh. 5 hari kemudian, kekuatan spiritual Huang Xiaolong kembali ke kondisi puncaknya. Kemudian datanglah instruksi Huang Xiaolong kepada Du Xin dan Deng Guangliang untuk mengadakan perjamuan lagi, mengundang para tetua sekte Sky Magi. Du Xin dan Deng Guangliang adalah murid tertua dan murid kedua Chen Xiaotian, oleh karena itu, di sekte penyihir langit, keduanya memiliki kedudukan terhormat. Undangan mereka diterima dan wajah mereka ditunjukkan saat para tetua datang untuk menghadiri perjamuan. Undangan mereka tidak menimbulkan kecurigaan dari tetua lainnya. Namun, Huang Xiaolong membatasi jumlah undangan menjadi 3 orang untuk setiap undangan. Mengandalkan kekuatan spiritualnya saat ini, Huang Xiaolong hanya bisa meninggalkan jejak jiwa pada 3 orang di saat yang bersamaan. 20 hari kemudian, termasuk 4 orang Yi Du Xin, Deng Guangliang, Gao Qing, dan Wu Honggang, Huang Xiaolong berhasil mencap 18 tetua sekte Sky Magi. Secara keseluruhan, sekte Sky Magi memiliki 24 tetua, dengan 18 orang yang tunduk padanya, Huang Xiaolong mengendalikan sebagian besar sekte, karena hanya 6 yang tersisa. 10 hari lagi dan aku akan dapat sepenuhnya mengendalikan semua tetua. Huang Xiaolong menghitung dalam benaknya. Pada titik ini, situasi keseluruhan pada dasarnya telah sampai pada suatu kesimpulan. Di sisi utara kota setan hitam berdiri sebuah bangunan istana megah yang ukurannya berkali-kali lipat lebih besar dari rumah Du Xin dan Deng Guangliang. Keempat dindingnya berwarna merah menyala, banyak bunga merah menyala yang mekar di tanah. Di dalam aula besar istana itu duduk seorang lelaki tua bertubuh kecil mengenakan pakaian brokat mewah berwarna bara api. Lelaki tua mungil ini tak lain adalah tetua agung sekte penyihir langit, Geng Ken. Lelaki tua bertubuh kurcaci yang berpenampilan sangat biasa. Maksudmu, akhir-akhir ini, setiap 3-5 hari, Du Xin dan Deng Guangliang akan mengadakan perjamuan dan mengundang 3 tetua sekte kita. Geng Ken bertanya kepada tetua sekte penyihir langit, Wang Jing, yang ada di sampingnya. Ya, benar, tetua agung. Wang Jing mengiyakan dengan hormat. Alis Geng Ken berkerut, apa tujuan mereka melakukan hal itu? Wang Jing tertawa, 2 bulan lagi adalah hari di mana sekte magi langit kita memilih perwakilan untuk memasuki makam magi. Menurut pendapatku, mereka berdua hanya mencoba untuk merayu dukungan, berharap untuk mendapatkan bantuan pada saat itu. Trik apa yang bisa mereka lakukan? Geng Ken menggelengkan kepalanya, aku punya firasat bahwa ini tidak sesederhana itu. Coba cari tahu lebih lanjut, apa yang dibicarakan mereka berdua dengan para tetua yang mereka undang. Ya, tetua agung, Wang Jing menjawab dengan penuh rasa hormat. Du Xin dan Deng Guangliang sudah mengundang 18 orang, tinggal 6 orang lagi, suara Geng Ke terdengar serius, kalau tidak salah, 5 hari lagi, mereka akan mengundang 3 orang lagi. Kalau sudah, kalian harus melapor kepadaku. Tetua agung, apa yang kau rencanakan? Wang Jing bertanya dengan hati-hati. Cahaya tajam bersinar di mata Geng Ken, saya ingin melakukan perjalanan dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. 5 hari berlalu dengan cepat. Huang Xiaolong meninggalkan Gunung Sumi yang suci. Periode kultivasinya baru-baru ini telah memperkuat kekuatan spiritual Huang Xiaolong secara signifikan. Selain itu, taktik Asura Huang Xiaolong akhirnya berhasil menembus tahap keempat. Keluar dari ruang Gunung Sumi yang suci, Huang Xiaolong mengaktifkan Ki Asura dan di tengah dahinya tiba-tiba muncul celah vertikal, memperlihatkan mata berwarna merah darah yang paling terang. Mata neraka, Huang Xiaolong mengamati sekelilingnya dengan mata barunya dan semua yang ada di dalam rumah besar itu terpantul jelas di dalamnya. Bahkan pemandangan di balik selusin dinding batu terlihat jelas di matanya. Bab 253, Keraguan Geng Ken.
Bab 253, Keraguan Geng Ken. Huang Xiaolong membuka mata neraka dan mengamati sekeliling rumah besar itu. Detik berikutnya, kilatan tajam berkelebat di dalam mata neraka dan dua sinar merah menembus langit di atas. Beberapa burung yang terbang di udara jatuh ke tanah dengan suara puci yang keluar dari tubuh mereka. Setelah beberapa saat berjuang sia-sia, vitalitas mereka lenyap. Inikah serangan spiritual mata neraka? Dilihat dari penampilan luarnya, burung-burung ini tampaknya tidak terluka sama sekali. Terlepas dari makhluk hidup jenis apapun, selama itu adalah sesuatu yang hidup, ia mengandung jiwa. Sama seperti burung-burung ini yang memiliki jiwa, di bawah serangan spiritual mata neraka Huang Xiaolong, jiwa burung-burung ini langsung hancur. Akan tetapi, Huang Xiaolong mengerutkan kening saat dia menatap burung terakhir di tanah, bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku perlu meningkatkan kultivasi kekuatan spiritualku. Kekuatan serangan spiritual relevan dengan kekuatan-kekuatan spiritual seseorang. Saat ini, kekuatan spiritual Huang Xiaolong masih terlalu lemah, jika tidak, dengan serangan spiritual mata neraka sebelumnya, burung-burung ini seharusnya mati seketika, tidak melawan bahkan setelah jatuh ke tanah. Terlebih lagi, mereka hanyalah burung biasa, jiwa mereka lebih rentan daripada kebanyakan makhluk hidup. Jika mereka adalah ahli alam Xiantian yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, bahkan tanpa teknik kultivasi kekuatan spiritual seperti Huang Xiaolong, kekuatan spiritual mereka ratusan kali lebih kuat daripada burung-burung ini. Oleh karena itu Huang Xiaolong harus mengintensifkan kultivasi kekuatan spiritualnya. Setelah menguji kekuatan serangan spiritual mata neraka, Huang Xiaolong memicuki pertempuran asura di tubuhnya dan mata neraka di dahinya perlahan tertutup, lenyap tanpa jejak, dan penampilan Huang Xiaolong kembali normal. Huang Xiaolong lalu menuju ke aula utama rumah besar itu, memanggil Dusin dan Deng Guangliang ke sana. Ia memerintahkan mereka untuk mempersiapkan perjamuan seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya, serta mengundang 3 tetua sekte magi langit lainnya. Dusin dan Deng Guangliang meninggalkan aula utama setelah menerima perintah Huang Xiaolong dan keluar dari rumah besar untuk melaksanakan tugas. Huang Xiaolong sendiri tetap berada di aula utama, perlahan-lahan menikmati aroma anggur sapiditi, bergumam pada dirinya sendiri, aku seharusnya membawa lebih banyak anggur sapiditi jika aku tahu ini lebih awal. Ketika dia meninggalkan Kekaisaran Duanren, koleksi anggur sapiditi yang dia miliki di dalam cincin Asura tidak terlalu banyak, dan jumlahnya semakin berkurang dari hari ke hari. Anggur sapiditi adalah anggur terbaik yang pernah dicicipi Huang Xiaolong. Tiba-tiba, Huang Xiaolong mengangkat kepalanya, cahaya melintas di matanya seperti air raksasa saat dia diam-diam menjalankan Asuraki, membuka mata neraka di tengah alisnya. Ketika mata itu terbuka sepenuhnya, Huang Xiaolong mengarahkan pandangannya ke pintu masuk utama rumah besar, tempat Dusin dan Deng Guangliang baru saja kembali, memimpin 3 pria parubaya yang mengenakan jubah tetua sekte Sky Magi masuk. Namun, ada tamu lain selain ketiga orang ini. Seorang lelaki tua bertubuh kecil mengenakan jubah brokat berwarna merah bara. Mengikuti di belakang kelompok 5 orang itu, lelaki tua bertubuh kecil itu dengan cekatan menyembunyikan kehadirannya. Tubuhnya yang kecil tampak memudar menjadi setengah tembus pandang yang menyatu dengan udara, dengan licik lolos dari deteksi Dusin dan Deng Guangliang. Sepertinya lelaki tua kecil ini adalah yang disebut Geng Ken. Huang Xiaolong mencibir. Melihat Geng Ken diam-diam menyembunyikan kehadirannya, mengikuti di belakang kelompok Dusin dan Deng Guangliang, jelas bahwa tindakan Dusin dan Deng Guangliang akhir-akhir ini mengundang tetua sekte magi langit telah membangkitkan kecurigaan lelaki tua ini. Namun, Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh. Pada titik ini, bagian-bagian kunci telah jatuh pada tempatnya. Karena lelaki tua itu muncul di pintu, ia mungkin juga dapat menaklukkannya bersama-sama, agar tidak menjadi masalah di masa mendatang. Setelah mengendalikan Geng Ken, selanjutnya adalah Chen Xiaotian. Dengan itu, sekte penyihir langit akan sepenuhnya berada di bawah kendali Huang Xiaolong. Kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat dengan latihannya akhir-akhir ini. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membuat cap jiwa pada 4 orang sekaligus. Saat pikiran-pikiran ini terlintas dalam benak Huang Xiaolong, Dusin dan Deng Guangliang berjalan menuju aula utama bersama kelompok tetua terbaru untuk perjamuan. Mirip dengan reaksi Lin Yu, Gao Qing, dan Wu Honggang, ketiga tetua terkejut dan heran melihat Huang Xiaolong duduk di aula utama sambil minum anggur saat mereka masuk. Akan tetapi, kali ini Huang Xiaolong tidak membuang-buang waktu dengan omong kosong, sebaliknya, ia melompat dan menyerang ketiganya dengan telapak Buddha tanah. Ketiga lelaki itu tidak menyangka pemuda berambut hitam itu tiba-tiba menyerang dan ketiga tetua sekte penyihir langit terpental akibat hantaman tak terduga itu. Kau, siapa kau? Ketiganya jatuh terduduk ke lantai. Sambil berdiri, ketiga tetua itu berteriak dengan marah, ketakutan terpancar dalam suara mereka. Tuan Muda, Dusin dan Deng Guangliang menyapa dengan hormat ketika melihat Huang Xiaolong. Tuan Muda, tindakan Dusin dan Deng Guangliang serta referensi terhadap Huang Xiaolong membuat ketiga tetua sekte Sky Magi tercengang. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati mereka. Geng Ken yang menyembunyikan kehadirannya juga terkejut melihat Huang Xiaolong tiba-tiba menyerang 3 tetua dan semakin tinggi mendengar Dusin dan Deng Guangliang memanggil Huang Xiaolong sebagai Tuan Muda. Matanya menajam. Pada titik ini, Huang Xiaolong perlahan mendekati 3 tetua sekte penyihir langit. Biarkan aku memberitahu kalian, para tetua sekte penyihir langit yang diundang oleh Dusin dan Deng Guangliang sebelum kalian, selain Lin Yu yang telah kubunuh, yang lainnya telah tunduk kepadaku, sama seperti Dusin dan Deng Guangliang. Kata Huang Xiaolong, berhenti di depan mereka. Apa? Ketiga tetua sekte penyihir langit menjadi pucat pasi, berteriak kaget. Pesan ini datang seperti petir di hari yang cerah. Bukan hanya ketiga tetua saja yang terkejut, bahkan Geng Ken pun hampir mengungkapkan keheranannya. Sebagian besar tetua sekte penyihir langit telah bersekutu dan bersumpah untuk melayani pemuda berambut hitam ini sebagai tuan.
Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Geng Ken. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Pada saat ini, ketiga anggota Sekte Sky Magi menggelengkan kepala dengan keras sebagai tanda penolakan. Ini tidak mungkin benar. Bocah cilik, apakah menurutmu kami akan dengan mudah mempercayai omong kosong yang keluar dari mulutmu? Katakan, siapa sebenarnya dirimu, dan apa tujuanmu datang ke kota setan hitam? Melihat salah satu dari ketiganya mempercayainya, ekspresi Huang Xiaolong tidak berubah. Dia tahu ini memang sesuatu yang sulit dipercaya. Apalagi hanya ketiganya, siapapun pasti akan merasa sulit untuk percaya. Namun, dia tidak menyangka mereka akan percaya. Percaya atau tidak, itu tidak penting bagiku. Huang Xiaolong melanjutkan, sekarang, aku memberimu kesempatan, tunduk padaku atau mati seperti Lin Yu. Ketiga tetua merasa takut, dan segera menjauh dari Huang Xiaolong. Saat ketiga tetua itu bersiap melarikan diri, Huang Xiaolong melesat maju dan dengan serangan telapak tangan melintasi udara, ketiga tetua itu terjatuh kembali ke lantai. Huang Xiaolong mencibir melihat tiga sosok jatuh ke lantai, lebih baik kau hentikan niat untuk melarikan diri, ini kesempatan terakhirmu, tunduk padaku atau mati. Pui, Pang, kau pikir kau siapa, berani bermimpi bahwa kami akan tunduk padamu. Dasar ibu cengeng, salah satu dari mereka mengamuk, orang tua ini hanya punya satu nyawa murahan, bunuh aku kalau berani. Huang Xiaolong menatap ekspresi berani di wajah lelaki itu, seringai sinis muncul di wajahnya, dia tahu bahwa tetua ini punya gagasan yang sama dengan Lin Yu, bahwa dia tidak berani membunuh mereka di kota iblis hitam. Di hadapan dua tetua lainnya dan Geng Ken yang tersembunyi, Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan mengacungkan jarinya, sebuah jejak jari melesat keluar, menembus dahi tetua sekte penyihir langit itu. Mata tetua itu membulat karena terkejut, tubuhnya terjatuh ke lantai. Bab 254, siapa yang membiarkanmu pergi? Bab 254, siapa yang membiarkanmu pergi? Kau benar-benar membunuhnya. Dua tetua sekte penyihir langit yang tersisa tergagap, menyaksikan darah tetua itu merembes keluar dari lubang di tengah dahinya. Meski kejadian itu terjadi di depan mata mereka, kedua tetua sekte penyihir langit masih merasa sulit untuk mempercayai bahwa seorang tetua sekte penyihir langit dibunuh oleh Huang Xiaolong. Sebelumnya, ketika mereka bertiga diundang oleh Dusin dan Deng Guangliang, mereka semua berbicara dengan gembira dan tertawa dalam perjalanan ke sini, tetapi sekarang salah satu dari mereka terbunuh. Meskipun kematian bukanlah hal baru bagi mereka, ini terlalu tiba-tiba. Apakah kamu masih berpikir semua ini lelucon? Huang Xiaolong membantah dengan ekspresi sarkastis di wajahnya. Beberapa detik berlalu dan kebenaran akhirnya terungkap bagi kedua tetua sekte Magi Langit. Keduanya berjuang dan tetap diam saat keduanya berdiri di sana. Huang Xiaolong tidak terburu-buru dan tidak memburu mereka. Sambil menunggu jawaban mereka, kekuatan spiritual Huang Xiaolong terkunci pada Geng Ken yang tersembunyi. Selama ada tanda-tanda bahwa Geng Ken akan pergi, Huang Xiaolong akan bergerak tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku bersedia untuk tunduk, bersedia. Tidak butuh waktu lama sebelum kedua tetua sekte Sky Magi berbicara, bersedia untuk tunduk kepada Huang Xiaolong seperti semua tetua lainnya sebelum mereka. Dengan demikian, keputusan mereka tidak mengejutkan Huang Xiaolong. Namun, kali ini, Huang Xiaolong tidak memulai dengan mencap tanda jiwa pada mereka, sebaliknya, dia melihat ke arah sudut kiri aula, bagaimana, orang tua Geng Ken. Masih tidak bersedia menunjukkan dirimu. Berapa lama lagi kamu akan menonton? Semua orang yang hadir di aula utama tercengang. Dari Dusin, Deng Guangliang, dan kedua tetua, hingga Geng Ken yang bersembunyi di sudut, karena dia tidak menyangka Huang Xiaolong akan tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu. Terutama Geng Ken, yang tidak percaya ada orang yang mampu mendeteksinya dengan semua auranya yang menyatu. Geng Ken ragu-ragu sejenak, lalu dalam sekejap cahaya, dia muncul dari sudut gelap dan melayang ke aula besar, muncul di hadapan semua orang. Dusin dan Deng Guangliang panik melihat kemunculan Geng Ken yang tiba-tiba. Bingung dan panik, mereka berdua bergegas mengaku bersalah di hadapan Huang Xiaolong, Tuan Muda, tolong hukum kami. Jelas bagi mereka saat itu bahwa Geng Ken membuntuti mereka. Berdirilah, ini bukan salah kalian berdua, kata Huang Xiaolong. Kami berterima kasih atas pengertian Tuan Muda. Dusin dan Deng Guangliang bangkit dan mundur ke sisi Huang Xiaolong. Tetua Agung, selamatkan kami, selamatkan kami. Dua tetua sekte penyihir langit yang baru saja, dengan sukarela, tunduk pada Huang Xiaolong berteriak kegirangan dan berlari ke arah Geng Ken saat mereka melihatnya muncul di hadapan mereka, seolah-olah mereka menemukan secercah harapan terakhir. Geng Kong menatap tajam ke arah dua tetua itu sambil mendengus dingin, ketika kalian berdua kembali, pergilah dan terima hukuman sesuai dengan peraturan sekte. Mendengar itu, ekspresi kedua tetua menegang. Sekte penyihir langit menjatuhkan hukuman berat atas tindakan pengkhianatan. Melihat perubahan ekspresi mereka, Geng Ken menambahkan, namun, melihat kontribusi berjasamu selama bertahun-tahun pada sekte penyihir langit, aku akan berbicara kepada penguasa sekte atas namamu untuk meringankan hukumanmu. Janji, ini tampaknya menenangkan mereka berdua, saat mereka menangkupkan tangan mereka sebagai ucapan terima kasih kepada Geng Ken, kami berterima kasih kepada Tetua Agung, terima kasih banyak. Kami pasti akan tetap setia kepada Sekte Penyihir Langit dan Tetua Agung di masa depan. Geng Ken menganggukkan kepalanya tanda puas. Huang Xiaolong berdiri di samping, memperhatikan mereka bertiga berdiskusi di antara mereka sendiri dan dengan anggun tidak menyela. Menunggu hukuman dari Sekte Penyihir Langit saat kau kembali. Geng Ken ini begitu yakin mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Huang Xiaolong mencibir. Dilihat dari cara bicara Geng Ken, tampaknya dia sangat percaya diri dengan kekuatannya.
Pada saat ini, Geng Ken akhirnya mengalihkan perhatiannya ke arah Huang Xiaolong dengan mata yang penuh selidik, mengamati Huang Xiaolong dari atas ke bawah. Adik kecil, aku harus memanggilmu apa? Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menjawab dengan tenang. Huang Xiaolong tidak menyembunyikan namanya, karena menurutnya, itu bukan sesuatu yang layak disembunyikan. Geng Ken menelusuri ingatannya dan, Huang Xiaolong, adalah nama yang asing baginya. Hehe, jadi itu adik Huang. Sepertinya kekuatan adik Huang tidak buruk. Geng Ken terkekeh sambil berkata, bahkan Chen Xiaotian, orang tua itu, tidak bisa mendeteksi saat aku menunjukkan teknik tubuh tersembunyiku, yang membuatku sangat penasaran, kapan adik Huang menyadari kehadiranku. Baru saja mengacu pada saat Huang Xiaolong mengungkapkan bahwa sebagian besar tetua sekte Sky Magi berada di bawah kendalinya, Geng Ken mungkin secara tidak sengaja memperlihatkan sedikit auranya karena terkejut. Dalam pandangan Geng Ken, pastilah saat itulah Huang Xiaolong mendeteksinya. Apakah ini begitu penting? Huang Xiaolong bertanya alih-alih menjawab. Geng Ken terkejut dan kemudian tertawa kecil, hehe, aku hanya bertanya. Kekuatan adik Huang tidak buruk, bagaimana kalau kita bahas kerja sama di antara kita? Kerja sama, Huang Xiaolong menunggu Geng Ken melanjutkan. Benar, kerja sama. Wajah Geng Ken berseri-seri, kita berdua akan bekerja sama untuk membunuh Chen Xiaotian. Kemudian, kita dapat menelan sekolah Blood Swallow, memusnahkan Sekte 9 Iblis dan kita akan mengendalikan seluruh kota setan hitam di tangan kita. Sekte Penyihir Langit, Sekolah Walet Darah, dan Sekte 9 Iblis merupakan 3 kekuatan utama di kota Iblis Hitam. Di antara ketiga kekuatan itu, kekuatan Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow serupa, tetapi Sekte Nine Fian jauh lebih kuat daripada keduanya. Saat ini, posisi kastelan kota Black Demon dipegang oleh pemimpin sekte dari Sekte Nine Fian. Dengan kata lain, Sekte Nine Fian adalah penguasa sebenarnya kota Black Demon, sementara Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow hanya menguasai satu area di dalam kota Black Demon. Tentu saja, kekuatan Sekte Sky Magi dan Sekolah Blood Swallow tidak selemah yang terlihat, tidak akan mudah jika Sekte Nine Fian memutuskan untuk memusnahkan kedua kekuatan ini. Selain itu, Sekte Nine Fian akan membutuhkan bantuan mereka ketika kekuatan luar datang menyerang. Oleh karena itu, selama ini, Sekte Nine Fian tidak melakukan gerakan apapun terhadap Sekte Sky Magi atau Sekolah Blood Swallow. Huang Xiaolong menatap Geng Ken. Anehnya, ambisi lelaki tua kecil ini lebih besar dari tubuhnya. Dia tidak hanya ingin mengendalikan Sekolah Blood Swallow, dia juga ingin memusnahkan Sekte 9 Iblis dan menguasai kota Iblis Hitam. Geng Ken menganggap diamnya Huang Xiaolong sebagai bentuk pertimbangan atas usulannya dan diam-diam merasa senang. Sambil tersenyum ramah, ia melanjutkan, melemparkan umpan, setelah kita menaklukkan kota setan hitam, adik Huang dan aku akan mengambil posisi yang sama sebagai kastelan. Di Bedlams, ini adalah praktik yang normal. Satu kota dengan dua kastelan yang memiliki otoritas yang sama. Oh, kita berdua menjadi kastelan kota Iblis Hitam. Ekspresi Huang Xiaolong datar, membuat siapapun sulit menebak apa yang sedang dipikirkannya. Geng Ken tersenyum dan melanjutkan, benar sekali, kita berdua akan berbagi tanggung jawab sebagai penjaga kota Iblis Hitam. Dusin, Deng Guangliang, dan dua tetua sekte penyihir langit berdiri di samping, tak seorang pun bersuara. Kedua tetua itu awalnya adalah anggota faksi Geng Ken, sehingga tak satu pun menunjukkan ekspresi terkejut saat mendengar bahwa Geng Ken berencana membunuh Chen Xiaotian. Huang Xiaolong menatap Geng Ken langsung dan menggelengkan kepalanya. Orang tua Geng Ken ini cukup pandai dalam merencanakan, ingin meminjam kekuatannya dengan menggunakan posisi kastelan kota setan hitam untuk memikatnya. Orang tua kolot ini benar-benar mengira Huang Xiaolong adalah orang bodoh. Huang Xiaolong berkata, Sekte Penyihir Langit dan Kota Iblis Hitam akan ditaklukkan, tapi bukan dua orang, hanya aku. Geng Ken tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Huang Xiaolong, tetapi tiba-tiba saja, wajahnya berubah muram. Sambil mencibir dingin, Geng Ken berkata, karena adik Huang begitu percaya diri, maka aku akan menunggu hari yang gemilang ketika adik Huang berhasil menjadi kastelan kota setan hitam. Selesai mengatakan itu, Geng Ken berbalik, berencana untuk pergi bersama dua tetua sekte Sky Magi lainnya. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Pada saat yang sama, suara dingin Huang Xiaolong terdengar. Geng Ken berhenti dan berbalik, menghadap Huang Xiaolong. Cahaya berbahaya berkedip suram di kedalaman matanya, bocah kecil, di dalam kota setan hitam, aku datang dan pergi sesukaku. Apakah menurutmu seorang ordo keenam kecil sepertimu bisa membuatku tinggal? Saat kalimatnya berakhir, api pertempuran merah menyala keluar dari tubuhnya dan ruang di sekitarnya langsung diselimuti oleh momentum yang kuat. Bab 255, tidak ada obat untuk penyesalan. Bab 255, tidak ada obat untuk penyesalan. Momentum ki pertempuran Geng Ken meledak, cahaya terang menyambar di belakangnya, memperlihatkan palu raksasa. 10 roh bela diri tingkat atas palu pembelah langit. Ketika palu petir muncul, kepala palu itu berputar cepat, mengeluarkan dengungan siulan saat melayang di belakang Geng Ken, menimbulkan debaran jantung yang menggetarkan hati pendengarnya. Geng Ken segera berubah jiwa setelah memanggil roh bela dirinya, menyatu dengan roh bela dirinya sebagai satu kesatuan. Pria tua Geng Ken yang awalnya berukuran kurcaci menjadi lebih dari 2 kali lipat ukurannya setelah berubah jiwa. Dia diselimuti perak berkilau, seolah-olah dia telah mengenakan perlengkapan perang berlapis perak. Lengannya menjadi berotot dan tebal, mirip dengan gagang palu yang kokoh, tangan terkepal yang mengintimidasi, seperti palu besi. Geng Ken berteriak dan melancarkan serangan ke pemuda itu tanpa ragu sedikitpun. Sosoknya kabur, seketika muncul kembali di depan Huang Xiaolong. Sebuah tinju baja menghantamnya. Bajingan kecil, mati saja. Mata lelaki tua Geng Kong bersinar dengan brutal.
Dengan matanya yang tajam, Geng Ken menilai pemuda itu sebagai lawan yang cukup kuat meskipun hanya seorang Xiantian Ordo ke-6. Oleh karena itu, jiwanya segera berubah setelah memanggil roh bela dirinya dan mengambil keuntungan inisiatif dengan menyerang terlebih dahulu. Dusin dan Deng Guangliang merasa khawatir dan ingin segera keluar, namun suara Huang Xiaolong menghentikan langkah mereka. Tidak perlu, mundurlah ke samping dan awasi mereka berdua. Meski tertegun, mereka berdua menjawab dengan hormat dan mundur ke samping, menghalangi rute pelarian agar kedua tetua sekte penyihir langit tidak bisa melarikan diri. Huang Xiaolong berdiri di tempatnya. Melihat tinju lawan mendekat, dia mencibir. Tanpa menghindar, Huang Xiaolong mengepalkan tangannya, ki pertempuran yang cemerlang bersinar saat dia memukul tinjunya, bertabrakan dengan serangan musuh dengan cara yang paling langsung. Melihat seorang Ordo ke-6 yang lemah seperti Huang Xiaolong berani beradu tinju dengan tinju bajanya, hati Geng Ken meledak karena kegembiraan. Meskipun dia hanya berada di puncak Ordo ke-7, tubuh baja palu pembelah langit menyatu dengan tinjunya setelah jiwanya berubah. Sekarang, tinjunya seperti baja yang paling keras, bahkan ahli Ordo ke-7 Xiantian akhir tidak akan berani mengambil risiko tabrakan langsung. Dalam pandangannya, Huang Xiaolong sedang mencari kematian lebih cepat dengan melakukan hal itu. Di bawah fokus orang lain yang tegang, dua tinju saling beradu. Seperti derit logam, suara, dentang, yang keras bergema di udara. Tubuh Geng Ken terdorong ke belakang, meninggalkan jejak kaki sedalam lebih dari 10 inci di lantai marmer. Retakan meliuk-liuk di permukaan saat retakan besar muncul. Huang Xiaolong terdorong mundur oleh kekuatan itu, mundur lebih dari 20 langkah, tetapi perbedaan antara dia dan Geng Ken adalah jejak kakinya yang ringan. Tidak ada retakan atau retakan di permukaan lantai akibat mundurnya Huang Xiaolong. Melihat hasilnya, keterkejutan tampak jelas di wajah kedua tetua sekte penyihir langit. Namun, Dusin dan Deng Guangliang merasakan hal yang sama. Keduanya sadar bahwa Huang Xiaolong kuat, namun tak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa kekuatan Huang Xiaolong mampu mendominasi, meski hanya sedikit, tetua agung sekte penyihir langit, Geng Ken. Seorang prajurit tingkat menengah Ordo ke-6 memiliki keunggulan atas seorang prajurit tingkat menengah Ordo ke-7, ini terlalu mengerikan. Setidaknya, keempat orang yang hadir di aula, bahkan dengan posisi mereka sebagai tetua sekte Sky Magi, belum pernah menemukan hal seperti ini sebelumnya. Namun, keterkejutan yang mereka alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dialami Geng Ken. Dalam tabrakan tadi, dia paling mengerti seberapa besar ketakutan yang dialami pemuda itu. Tinjunya sekeras baja setelah transformasi jiwa, tetapi dalam benturan sebelumnya, terasa seperti tinju bajanya menghantam dinding besi halus yang beberapa kali lebih kokoh. Sementara yang lain masih terkejut, Huang Xiaolong menenangkan diri dan tatapannya tertuju pada Geng Ken. Meskipun dia kuat, pertukaran itu memperkuat keyakinan Huang Xiaolong untuk mengendalikan Geng Ken. Jika tingkat kultivasi Geng Ken sedikit lebih tinggi, akhir tingkat ke-7, maka Huang Xiaolong mungkin harus menyerah pada ide itu. Waktu yang dihabiskan untuk berlatih seni Dewa Gunung Sumi masih terlalu sedikit. Huang Xiaolong berpikir dalam hati. Meskipun mengolah seni Dewa Gunung Sumi hanya sebentar, seni itu telah meningkatkan pertahanan fisik dan ketangguhan dagingnya hingga setara dengan besi halus, tetapi ia masih jauh dari mencapai kesempurnaan. Kalau tidak, Huang Xiaolong bisa mematahkan lengan Geng Ken dengan gelombang kejut itu. Sedangkan tinju Geng Ken, itu tidak lebih dari sekadar potongan daging yang meledak. Huang Xiaolong melangkah ke arah Geng Ken. Setiap kali melangkah, auranya berubah saat ia mengaktifkan fisik Asura. Sayap iblis hitam legam muncul di punggung Huang Xiaolong, energi merah gelap terlihat berputar dan melilit tubuhnya. Terakhir, rambut Huang Xiaolong terbang ke atas, berubah menjadi putih bersih dari kulit kepala hingga ke ujung. Menyaksikan transformasi fisik Huang Xiaolong, peningkatan momentum dan aura pembantaian yang kuat terpancar dengan jelas, Geng Kong dan dua tetua sekte magi langit terguncang dalam hati. Sebelum aura pembantaian datang dari Huang Xiaolong, hati Geng Ken melahirkan rasa takut yang kuat, terus-menerus tersandung ke belakang. Pada saat ini, dia menyesal. Menyesal mengikuti Dusin dan Deng Guangliang ke sini. Jauh di lubuk hatinya, dia menyadari tidak akan ada jalan keluar hari ini. Didorong ke sudut, Geng Ken mengamuk, seluruh tubuhnya berputar. Gambaran gemilang dari palu baja melesat keluar dari tubuh Geng Ken saat atmosfernya naik ke puncak, lebih dahsyat dari sebelumnya. Semua orang yang hadir tahu Geng Ken putus asa. Dan benar saja, Geng Ken tiba-tiba menabrak Huang Xiaolong. Saat Geng Ken terus memukul Huang Xiaolong dengan keras, kecepatan putaran tubuhnya berlipat ganda, seolah-olah dia berubah menjadi palu raksasa. Saat dia berputar, tekanan dahsyat turun ke aula seperti hujan deras, memberikan ilusi dalam persepsi Dusin, Deng Guangliang, dan kedua tetua bahwa ruang dan kekosongan itu sendiri terdistorsi oleh tekanan tersebut. Ini adalah kemampuan bela diri bawaan Geng Ken, tubuh palu. Menyatukan sepenuhnya tubuhnya dengan semangat bela dirinya, berubah menjadi bentuk palu, dengan putaran kecepatan tinggi, menciptakan kekuatan yang mengerikan, menghancurkan semua yang ada di bawahnya. Sayangnya, dia bertemu Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mendengus, kedua telapak tangannya bergerak, beberapa cincin emas terang berterbangan, bersiul di angkasa. Di tempat-tempat yang dilewati cincin emas ini, semua benda berhenti. Termasuk Geng Ken. Geng Ken membeku di udara, angin kencang yang tercipta dari putarannya lenyap, segalanya kembali ke ketenangan sebelumnya. Huang Xiaolong melompat ke udara dan mendaratkan pukulan di dada Geng Ken. Geng Ken terjatuh ke lantai sambil menjerit menyedihkan. Kecelakaan itu mengguncang Dusin dan Deng Guangliang kembali ke masa sekarang, semuanya berakhir begitu cepat. Kamu, barusan, apa jurus bertarung itu? Sambil memuntahkan darah dari mulutnya, Geng Ken mencengkeram dadanya sambil menatap Huang Xiaolong dengan ketakutan. Itu benar-benar menghentikan segalanya. Ini adalah kemampuan ahli alam suci untuk memanipulasi hukum ruang.
Namun Huang Xiaolong bukanlah seorang prajurit Saint Realm. Dengan keterampilan bertarung ini, seseorang bisa saja menjadi tak terkalahkan di bawah Saint Realm. Geng Ken bukan satu-satunya orang yang memiliki pikiran ini terlintas dalam benaknya. Faktanya, meskipun God Binding Palem mungkin menantang surga, itu tidak sekuat yang dipikirkan Geng Ken dan yang lainnya. Misalnya, jika kekuatan lawan jauh melampaui Huang Xiaolong, maka God Binding Palem akan memiliki efek minimal pada mereka. Berdiri di depan Geng Ken, Huang Xiaolong bertanya, "Sekarang, apakah kamu masih menginginkan posisi penjaga kota iblis hitam?" Wajah Geng Ken berubah muram, baru sekarang ia mengerti betapa bodoh dan tidak masuk akal usulannya. Tanpa menunggu jawaban Geng Ken, Huang Xiaolong menoleh ke arah dua tetua sekte penyihir langit. Tindakan Huang Xiaolong membuat mereka lemas, jatuh berlutut, bersujud dan memohon Huang Xiaolong untuk mengampuni mereka. "Tuan muda, ampuni kami. Jangan bunuh kami salah, kami yang salah. Jangan bunuh kamu salah." Tatapan dingin tertuju padanya. Huang Xiaolong mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke dalam kehampaan, jejak jarinya menembus bagian tengah dahi kedua tetua itu. Dua tubuh tak bernyawa tergeletak di lantai. Di dunia ini, tidak ada yang namanya obat untuk penyesalan. "Chance, aku sudah memberimu satu." Huang Xiaolong berkata kepada siapapun sebelum kembali menatap Geng Ken. Bab 256, Kecurigaan Chen Xiaotian. Melihat Huang Xiaolong mendekat, rasa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalar ke dalam hati Geng Ken. "Tundukkan diri padaku, atau mati." Huang Xiaolong menekankan setiap kata perlahan, memberinya waktu untuk meresap ke dalam pikiran Geng Ken. Serangkaian emosi melintas di wajah Geng Ken. Dari cara Huang Xiaolong menghadapi dua tetua sekte Sky Magi sebelumnya, Geng Ken tahu, saat dia menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong akan menghabisinya tanpa ragu sedikitpun. Dibasmi, ketika pikiran tentang kematian muncul dalam benak Geng Ken, ketakutan baru muncul di lubuk hatinya, menyebar. Ia telah hidup begitu lama, jumlah orang yang tewas di tangannya tidak kurang dari beberapa ratus ribu. Kadang-kadang, ketika melihat musuh berjuang di saat-saat terakhir kematian mereka, dalam ketakutan, rasa sakit dan keengganan, hatinya merasakan kegembiraan dan kepuasan saat melihat pemandangan seperti itu. Namun sekarang, ketika dia sendiri menatap kematian di matanya, dia lumpuh karena ketakutan. Huang Xiaolong melihat segudang emosi yang berkelebat di wajah Geng Ken dalam diam, menunggu dengan acuh tak acuh sampai orang itu mengutarakan keputusannya. Secara umum, orang-orang seperti Geng Ken ambisius dan haus kekuasaan, lebih takut mati daripada orang lain. Tepat seperti yang diprediksi, Geng Ken tidak butuh waktu lama untuk menyerah. "Baiklah, aku bersedia menyerah padamu. Aku bersedia bersumpah setia padamu." Mendengarkan pengajuan Geng Ken, Dusin dan Deng Guangliang merasa sangat lega. Pengaruh Geng Ken sangat kuat di dalam sekte penyihir langit, dan dengan pilihannya untuk berpihak pada Huang Xiaolong, dia terbukti sangat membantu Huang Xiaolong dalam menguasai sekte penyihir langit. Huang Xiaolong diam-diam merasa lega. Jika Geng Ken terlalu keras kepala untuk menyerah, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghapus faktor variabel apapun dan itu akan menjadi kerugian dalam perhitungan Huang Xiaolong. Bagaimanapun, Ordo Ketujuh Xiantian masih cukup penting bagi kekuatan seperti sekte penyihir langit. Dengan menggunakan sekte penyihir langit sebagai batu loncatan, ia akan melanjutkan untuk menggabungkan sekolah Blood Swallow. Oleh karena itu, Geng Ken lebih berharga saat masih hidup daripada saat sudah mati. "Bagus. Sekarang, lepaskan lautan jiwamu, aku akan membuat tanda jiwa di dalam lautan jiwamu," kata Huang Xiaolong. "Apa? Tanda jiwa?" Geng Ken menjadi pucat pasi mendengar itu. Reaksi Geng Ken tidak berbeda dengan Dusin, Deng Guangliang, dan tetua sekte penyihir langit lainnya ketika mendengar kata tanda jiwa. Sebaliknya, akan mencurigakan jika reaksi Geng Ken tenang. "Benar sekali, sebuah tanda jiwa." Huang Xiaolong dengan tenang mengonfirmasi. Geng Ken menatap pemuda di depannya dengan heran. Pemuda ini ternyata menguasai teknik penandaan jiwa. Mencap jiwa seseorang. Tiba-tiba ia teringat rumor tentang Gorevian lebih dari 600 tahun yang lalu. Mengingat beberapa mitos yang berhubungan dengan Gorevian, Geng Ken berkeringat dingin seolah-olah ia melihat sejarah berdarah itu terulang kembali dalam waktu belasan atau 100 tahun, di mana darah mengalir di seluruh daratan di dunia roh bela diri. Namun, pada akhirnya, ia dengan patuh melepaskan lautan jiwanya agar Huang Xiaolong dapat menandai tanda jiwanya. Apakah Huang Xiaolong akan berubah menjadi Gorevian kedua? Geng Ken tidak tahu dan bukan urusannya untuk mengkhawatirkannya. Pada saat ini, ia hanya bisa mengalah dan menyerah pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong benar-benar rileks setelah ia berhasil mencap lautan jiwa Geng Ken dengan tanda jiwa. Dengan Geng Ken dalam kendalinya, hanya Chen Xiaotian yang tersisa. Chen Xiaotian mungkin adalah ahli Orde Ketujuh Xiantian akhir, tetapi tetap saja, ia sendiri tidak dapat menimbulkan gelombang yang signifikan. Dapat diduga bahwa situasi telah mencapai kesimpulan. Akan tetapi, Huang Xiaolong tetap bertindak hati-hati, memerintahkan Geng Ken untuk kembali dan mengawasi Chen Xiaotian serta segera melaporkan kepadanya jika ada perilaku mencurigakan. Memahami tugas Huang Xiaolong untuknya, Geng Ken dengan hormat mengakuinya dan meninggalkan rumah besar itu. Sebelumnya, Huang Xiaolong tidak lupa memberinya pil roh tingkat 6. Huang Xiaolong kemudian menoleh ke Dusin dan Deng Guangliang, memberitahu mereka untuk memperhatikan pergerakan sekolah Blood Swallow dan Sekte Sembilan Iblis. Setiap kali kedua pasukan ini melakukan tindakan apapun, mereka harus segera melapor kepadanya. Menjawab setuju serempak, Dusin dan Deng Guangliang keduanya meninggalkan aula. Ketika keduanya telah pergi, Huang Xiaolong memulai Gunung Sumi yang saleh, memasuki kuil bagian dalam. Di sana, ia menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan berkultivasi untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang telah habis. 10 hari kemudian, kekuatan spiritual Huang Xiaolong pulih sepenuhnya.
Tidak hanya itu, setiap kali ia kehabisan kekuatan spiritualnya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan ketika ia bermeditasi untuk memulihkannya. Meski begitu, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk meninggalkan kuil Gunung Sumi yang saleh, melanjutkan latihannya. Kekuatannya saat ini berada di puncak pertengahan Orde ke-6 Xiantian, sangat dekat untuk menembus Orde ke-6 Xiantian akhir. Begitu ia berhasil menembus tahap akhir, bertarung melawan Chen Xiaotian tidak akan terlalu berat. Bagaimanapun, Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Ia merasa bahwa dalam waktu 1 bulan ia dapat mencapai hasil yang diinginkan, menembus tahap ke-6 Xiantian akhir. Maka, dengan menyendiri di dalam Gunung Sumi yang suci, Huang Xiaolong tekun berlatih seni Sumi yang suci, taktik Asura, dan kitab metamorfosa tubuh. Huang Xiaolong tinggal di pusat formasi susunan 10 Buddha Gunung Sumi yang saleh. Berkali-kali ia mempraktikkan seni Sumi yang saleh, energi yang kuat mengalir melalui tubuhnya saat ia secara bersamaan menjalankan taktik Asura dan kitab suci metamorfosa tubuh. Kekuatan naga yang keluar dari kedua naga kembar itu menjadi semakin kental dan kuat. Energi spiritual Buddhisme kuno, energi spiritual dunia bawah, ki naga sejati, dan energi spiritual dunia turun seperti hujan deras ke dalam tubuh Huang Xiaolong. Saat Huang Xiaolong menarik dan mengembuskan napas, aliran udara di sekelilingnya beriak mengikuti irama napasnya. Setiap kali ia menarik napas, ia dapat dengan jelas merasakan pori-pori di kulitnya bergerak seperti pusaran air yang menyedot segala sesuatu di antara langit dan bumi. Hari demi hari berlalu, sementara Huang Xiaolong menyendiri dalam latihannya di dalam kuil Sumi, di dalam dinding aula besar Sekte Penyihir Langit, Chen Xiaotian yang tinggi dan tegap tengah mengamati Gao Qing dan Wu Honggang dengan tatapan dingin yang menyengat. Keheningan yang menyesakkan memenuhi aula yang suram itu. Baik Gao Qing maupun Wu Honggang berdiri di hadapan Chen Xiaotian, bahkan tidak berani bernapas. Bicaralah, kemana kakak ketigamu pergi? Chen Xiaotian membentak, jangan berani-beraninya kau mengatakan bahwa kakak ketigamu pergi menjalankan misi. Gao Qing dan Wu Honggang menundukkan kepala dan berlutut, takut dan gelisah. Bicaralah, Chen Xiaotian memojokkannya, keduanya tampak gemetar. Menjawab pertanyaan guru, sebenarnya, kakak senior ketiga tidak pergi untuk menjalankan misi. Pada saat ini, Gao Qing berkata dengan tiba-tiba, kakak senior ketiga, dia sudah meninggal. Apa katamu? Chen Xiaotian melompat berdiri, momentum yang mengamuk keluar darinya seperti banjir bandang. Saya tidak berbohong, guru. Kakak ketiga sudah meninggal. Wakil sekolah Blood Swallow, Cui Ming, yang membunuh kakak ketiga. Sela Wu Honggang. Cui Ming dari sekolah Blood Swallow. Cahaya ganas bersinar tajam di mata Chen Xiaotian, katakan saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, ini adalah sesuatu yang direkayasa oleh Huang Xiaolong. Dia telah memberi instruksi kepada Gao Qing dan Wu Honggang sejak awal bahwa jika suatu hari Chen Xiaotian curiga dengan kematian Lin Yu, maka mereka harus menunjuk wakil sekolah Blood Swallow, Cui Ming. Oleh karena itu, Gao Qing dan Wu Honggang bertindak sesuai instruksi Huang Xiaolong, menjelaskan kebenaran situasi secara rinci kepada Chen Xiaotian. Mendengarkan apa yang dikatakan kedua muridnya, secercah cahaya berkedip di mata Chen Xiaotian, berubah ragu-ragu seolah-olah dia tidak dapat menentukan faktanya. Aku akan menyelidiki masalah ini, tetapi jika aku mengetahui bahwa kalian berdua berbohong kepadaku, Gao Qing dan Wu Honggang segera bersujud, menyatakan dengan keras bahwa mereka tidak berani berbohong. Tetapi, karena kamu sudah tahu sejak awal bahwa kakak ketigamu dibunuh oleh wakil sekolah Blood Swallow Cui Ming, mengapa kamu tidak melaporkan masalah ini lebih awal? Amarah Chen Xiaotian tiba-tiba meledak, membuat Gao Qing dan Wu Honggang terlempar dengan jentikan tangannya. Pergilah terima hukumanmu di aula disiplin. Keduanya meninggalkan aula dengan panik setelah memberi hormat kepada Chen Xiaotian. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong menerima berita mengenai masalah ini. Chen Xiaotian, orang tua itu, mulai curiga. Ekspresi main-main muncul di wajah Huang Xiaolong. Tuan muda, apakah kita? Dusin mencoba dengan hati-hati. Bab 257, menyambut Tuan Muda. Bab 257, menyambut Tuan Muda. Huang Xiaolong mengerti apa yang ingin dikatakan Dusin, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Waktunya belum tepat baginya untuk bertindak. Dusin dan Deng Guangliang merasa terkejut dan bingung dalam hati, tetapi mereka tidak lagi mempermasalahkan hal itu. Tuan Muda, Chen Xiaotian mulai merasa curiga. Kalau kita tidak bertindak cepat sekarang, saat dia mengetahui kebenarannya, aku khawatir. Deng Guangliang mendekat dan memperingatkan. Masih ada waktu sebelum dia bisa menentukan apapun. Huang Xiaolong melambaikan tangannya, dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu khawatir, kamu hanya fokus memperhatikan gerakan Chen Xiaotian dan menunggu perintahku. Baiklah, kalian berdua pergi sekarang. Baik, Tuan Muda, jawab mereka berdua sambil memberi hormat, lalu pergi dengan serius. Setelah keduanya pergi, Huang Xiaolong melanjutkan latihannya. Chen Xiaotian perlu waktu untuk menggali kebenaran, dan sebelum itu, Huang Xiaolong harus berusaha keras untuk menerobos ke tahap ke-6 Xiantian akhir. Tidak akan terlambat untuk bertindak setelah itu. Tentu saja, sebagian besar kepercayaan diri Huang Xiaolong datang dari kenyataan bahwa sebagian besar tetua Sekte Penyihir Langit berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak terburu-buru untuk berhadapan dengan Chen Xiaotian saat ini. Menelan setetes ramuan Buddha geosentris, Huang Xiaolong duduk bersila dalam formasi 10 Buddha, diselimuti oleh energi spiritual dari dunia bawah, energi Buddha kuno, serta ki naga sejati. Hari demi hari berlalu, dan segera, 15 hari pun berlalu. Huang Xiaolong, yang sedang berkultivasi di tengah formasi 10 Buddha, tiba-tiba terguncang. 3 cahaya terang keluar dari tubuhnya seperti tornado yang dahsyat, angin kencang bertiup di dalam aula kuil. Di meridian dan laut Ki Huang Xiaolong, ki pertempuran dunia bawah,
ki pertempuran naga sejati, dan ki pertempuran Buddha kuno mengalir melalui setiap bagian tubuhnya, mengalir dengan vitalitas. Ordo ke-6 Xiantian akhir, dia berhasil. Huang Xiaolong bangkit berdiri di tengah formasi, 100 tangan jasmaniah menyebar dari tubuhnya saat kekuatan Buddhisme membentuk ki pelindung, memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari Buddha 1000 tangan kuno. Dengan pemahaman Huang Xiaolong saat ini tentang seni sumi ilahi, dia dapat memproyeksikan 160 lengan, dan dia juga dapat membagi tubuhnya menjadi selusin avatar Buddha. Beberapa saat kemudian Huang Xiaolong berhenti, ki pertempuran yang bergejolak di dalam tubuhnya berangsur-angsur tenang saat dia menghembuskan ki busuk dari mulutnya. Akhirnya, ia berhasil menembus Orde ke-6 Xiantian akhir dan tibalah waktunya untuk menaklukkan atau menyingkirkan Chen Xiaotian. Tibalah waktunya untuk memegang kendali penuh atas sekte penyihir langit di tangannya. Tubuh Huang Xiaolong berkedip menjadi kabur dan keluar dari kuil sumi yang saleh. Aula besar markas besar sekte penyihir langit. Chen Xiaotian duduk di singgasana di atas podium dengan ekspresi muram. Bawahan yang ia kirim untuk menyelidiki tentang murid ketiganya Lin Yu kembali untuk melaporkan bahwa Lin Yu tidak dibunuh oleh wakil sekolah Blood Swallow Cui Ming. Kedua muridnya cukup berani untuk berbohong kepadanya. Sungguh menegangkan. Dia memerintahkan bawahannya di sampingnya, panggil tetua Gao Qing dan tetua Wu Honggang ke aula besar. Jika mereka berani melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Ya, pemimpin sekte. Bawahan itu menjawab dengan hormat dan meninggalkan aula besar. Orang-orang ini adalah prajurit kematian yang dilatih secara pribadi oleh Chen Xiaotian dan setiap anggota kelompok adalah prajurit Xiantian. Jika sendirian, mereka mungkin bukan lawan Gao Qing atau Wu Honggang, namun, dengan lebih dari 30 orang dari mereka bersama-sama, mustahil bagi Gao Qing atau Wu Honggang untuk lolos dari penangkapan. Ketika pasukan prajurit kematian itu pergi, Chen Xiaotian tetap duduk di singgasana, merenung dengan muram. Gao Qing dan Wu Honggang adalah murid-muridnya, dia tahu karakter mereka dengan baik. Kecuali ada seseorang yang mengajari mereka di belakangnya, mereka tidak akan berani menipunya. Terlebih lagi, akhir-akhir ini, dia merasakan ada sesuatu yang salah di dalam sekte penyihir langit, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Perasaan ini membuatnya gelisah. Mungkin, menangkap Gao Qing dan Wu Honggang dapat membantunya memahami berbagai hal. Chen Xiaotian menyimpulkan sebisa mungkin. Namun, suara ratapan menyedihkan yang tiba-tiba mengganggu pikiran Chen Xiaotian. Chen Xiaotian mendongak, tampak tercengang. Suara ini terdengar seperti bawahan yang baru saja dia perintahkan untuk membawa Gao Qing dan Wu Honggang ke sini. Detik berikutnya, serangkaian ratapan tragis bergema di dalam aula, jeritan terakhir menjadi lebih jelas saat jarak semakin dekat ke aula besar. Mendengar teriakan-teriakan menyedihkan yang berurutan, Chen Xiaotian tersentak. Wajahnya sedikit pucat karena ketakutan yang luar biasa memenuhi hatinya. Serangkaian teriakan tragis ini semuanya berasal dari pasukan prajurit kematian yang ia kirim beberapa saat yang lalu, serta para penjaga di sekitar aula besar. Mereka semua adalah bawahan dan pasukannya yang paling setia. Apakah ada yang melancarkan serangan ke sekte penyihir langit? Chen Xiaotian merasa ragu. Sekolah Blood Swallow, atau Sekte 9 Iblis. Di Black Demon City, hanya dua kekuatan ini yang memiliki kemampuan melakukannya. Tepat saat Chen Xiaotian hendak keluar dari aula besar untuk memeriksa apa yang terjadi di luar, dia melihat salah satu penjaga berlari masuk dengan tubuh bersimbah darah. Pemimpin sekte, lari cepat. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, penjaga itu jatuh ke lantai, tidak bergerak lagi. Chen Xiaotian tampak jelek. Sebelum dia bisa melakukan gerakan berikutnya, beberapa mayat penjaga terlempar ke aula besar, di dada masing-masing penjaga ada bekas telapak tangan berwarna merah mencolok. Telapak darah. Mata Chen Xiaotian melotot melihat pemandangan itu. Blood Palm merupakan jurus pertarungan tingkat tinggi milik sekte penyihir langit, hanya mereka yang berposisi tetua ke atas yang diperbolehkan mempelajari jurus ini. Pada saat ini, segerombolan orang menyerbu ke aula besar. Chen Xiaotian berbalik untuk melihat dan dia melihat Geng Ken berjalan masuk, mengenakan jubah merah menyala, dengan sekelompok tetua sekte magi langit mengikuti di belakangnya, termasuk dua muridnya, Gao Qing dan Wu Honggang. Orang-orang yang baru saja dia perintahkan untuk ditangkap bawahannya, ada di antara para tetua yang memasuki aula bersama Geng Ken. Tidak hanya itu, bahkan murid tertua dan kedua, Dusin dan Deng Guangliang berjalan memasuki aula, mengikuti setengah langkah di belakang Geng Ken. Ekspresi Chen Xiaotian menyamakan badai gelap yang sedang terjadi. Geng Ken, apa yang kau lakukan? Chen Xiaotian yang sudah mengatasi keterkejutannya, justru menjadi lebih tenang dan menegur Geng Ken. Berhenti 6 hingga 7 meter di depan Chen Xiaotian, Geng Ken memasang ekspresi dingin dan merendahkan di wajahnya. Sambil mencibir, dia berkata, bagaimana menurutmu? Saat mata Chen Xiaotian menyapu Gao Qing, Wu Honggang, Dusin, Deng Guangliang, dan sebagian besar tetua sekte Sky Magi, dia tiba-tiba mendongakkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Berhenti tiba-tiba saat tawanya mulai, Chen Xiaotian menatap dingin ke arah Geng Ken, si cebol kecil, sepertinya aku, Chen Xiaotian meremehkanmu. Tapi, tidak akan mudah jika kau ingin duduk di tempat pemimpin sekte Sky Magi. Chen Xiaotian tengah merenungkan siapakah yang mengarahkan Gao Qing dan Wu Honggang dari belakang, namun ketika melihat Geng Ken, dia sudah menduga bahwa dalang itu tidak lain adalah Geng Ken. Bukan hanya 1 atau 2 hari sejak Geng Ken memupuk ambisi mengambil alih posisi penguasa sekte penyihir langit. Namun, baik Geng Ken maupun tetua sekte penyihir langit tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, mereka semua berbalik dan mundur ke samping, membuka ruang yang lebar di tengah, dengan kepala menunduk penuh hormat, menuju pintu masuk. Di hadapan ekspresi bingung Chen Xiaotian, seorang pemuda berambut hitam yang memancarkan aura mendominasi berjalan memasuki aula dengan langkah gemetar. Kami memberi hormat kepada Tuan Muda.
Geng Ken dan para tetua sekte penyihir langit yang hadir berlutut memberi hormat, suara mereka meninggi, menggetarkan aula yang luas itu. Mata Chen Xiaotian terbelalak, dipenuhi kebingungan dan keterkejutan saat dia mengamati pemuda berambut hitam itu. Huang Xiaolong melangkah masuk ke aula utama sekte penyihir langit, wajahnya tetap tanpa ekspresi bahkan saat dia melihat Geng Ken dan para tetua berlutut memberi hormat, berdirilah. Kami berterima kasih kepada Tuan Muda. Geng Ken dan yang lainnya berdiri setelah mengucapkan terima kasih. Huang Xiaolong berjalan santai sampai dia berada di depan Chen Xiaotian. Baru pada saat inilah Chen Xiaotian tersentak kembali ke masa kini dan menyadari bahwa ia telah salah dalam kesimpulannya sebelumnya. Orang di balik Gao Qing dan Wu Honggang bukanlah Geng Ken. Siapakah pemuda berambut hitam ini? Bab 258, melawan Chen Xiaotian. Siapa kamu? Pertanyaan itu meluncur dari mulut Chen Xiaotian saat dia mengamati Huang Xiaolong dengan waspada. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa Huang Xiaolong bukan anggota Blood Swallow School atau Nine Vian Sect. Huang Xiaolong menghadapi Chen Xiaotian, dengan acuh tak acuh berkata, siapa aku tidaklah penting. Setelah jeda sebentar, Huang Xiaolong melanjutkan, menurutku sebaiknya kau pahami bahwa tidak ada jalan keluar untukmu hari ini. Kau punya dua pilihan di depanmu, menyerah, atau mati. Huang Xiaolong tidak membuang waktu dengan omong kosong, dan meletakkan dua pilihan di atas meja untuk Chen Xiaotian dengan cara yang lugas. Chen Xiaotian melirik sekilas ke arah Geng Ken, Dusin, dan Deng Guangliang yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Tiba-tiba, perasaan dingin dan putus asa muncul dari hatinya. Apakah ini yang dirasakan saat dikhianati dan ditinggalkan? Apakah kau berencana membiarkan mereka menyerangku bersama-sama, atau satu persatu? Menekan perasaan putus asa, Chen Xiaotian bertanya pada Huang Xiaolong dengan suara kaku dan dingin. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, melambaikan tangannya ke arah Geng Ken, Dusin, Deng Guangliang, dan tetua sekte penyihir langit lainnya, kalian semua mundur. Tidak seorang pun diizinkan bergerak tanpa perintahku. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua yang hadir tercengang oleh keputusan Huang Xiaolong. Tuan Muda, ini, Geng Ken melangkah maju, ingin menghalangi Huang Xiaolong. Tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui kekuatan sejati Chen Xiaotian lebih baik daripada dirinya. Meskipun dia harus mengakui bahwa Huang Xiaolong kuat, bagaimanapun juga Chen Xiaotian adalah seorang Xiantian tingkat ketujuh. Selain itu, jika perkiraannya benar, kekuatan sejati Chen Xiaotian lebih tinggi dari itu. Minggir, bentak Huang Xiaolong. Geng Ken gemetar, segera memberi hormat dan mundur ke garis belakang tempat Dusin, Deng Guangliang, dan yang lainnya berdiri. Huang Xiaolong menatap Chen Xiaotian, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa pergi. Chen Xiaotian melirik barisan tetua sekte magi langit di belakang lalu kembali menatap Huang Xiaolong, benarkah? Tampak skeptis di permukaan, tetapi hatinya gembira melihat kesombongan Huang Xiaolong. Dia tidak yakin dengan kekuatan Huang Xiaolong yang sebenarnya, tetapi menilai dari aura Huang Xiaolong, Chen Xiaotian yakin Huang Xiaolong belum menembus ordo ketujuh Xiantian. Benar, Huang Xiaolong mengiyakan dengan tenang, menangkap sekilas kegembiraan di mata Chen Xiaotian, sepertinya Chen Xiaotian ini berpikir dia akan menang atasku. Begitu balasan Huang Xiaolong datang, satu cahaya biru dan satu cahaya merah terbang keluar dari tubuh Chen Xiaotian, menyatu menjadi pohon di atas kepalanya. Sebuah pohon raksasa terwujud, diselimuti badai berwarna biru dan api merah tua. Roh bela diri tingkat 11 peringkat pertama pohon api angin. Kekuatan elemen angin dan api seketika memenuhi aula besar itu. Chen Xiaotian tidak membuang waktu untuk menyatu dengan roh bela diri pohon Windifre miliknya segera setelah memanggilnya. Setelah mengubah jiwanya, kedua lengan Chen Xiaotian bergerak dan terbakar dengan api merah tua. Pada saat yang sama, angin berwarna biru bertiup ke atas dan ke bawah serta mengelilingi tubuhnya. Chen Xiaotian yang telah berubah jiwa mengambil inisiatif, melancarkan serangan terhadap Huang Xiaolong. Ia melesat maju dalam cahaya biru yang kabur dengan garis-garis merah tua, dengan kecepatan yang luar biasa, seolah-olah ia adalah perwujudan angin. Dusin dan Deng Guangliang tidak hanya tidak dapat menangkap gerakan Chen Xiaotian, bahkan yang terkuat di antara mereka, Geng Ken, seorang Xiantian tingkat akhir tingkat ke-6, hanya dapat melihat bayangan samar. Hal ini membuat semua orang merasa khawatir. Hati-hati, Tuan Muda, Geng Ken dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berseru keras. Huang Xiaolong mencapkan tanda jiwa di setiap jiwa mereka. Karena terhubung pada tingkat jiwa, jika Huang Xiaolong meninggal, mereka juga akan mengikutinya, jiwa mereka menghadapi kehancuran. Melihat Chen Xiaotian datang ke arahnya, Huang Xiaolong melepaskan asura fisik miliknya. Sayap iblis hitam legam mengembang, dan pada saat yang sama memperlihatkan pantong Shadow, sosok Huang Xiaolong menghilang, hanya menyisakan bayangan samar di udara. Tinju Chen Xiaotian menghantam, menembus bayangan yang tertinggal di tempat Huang Xiaolong, bayangan sisa itu mengepul seperti gumpalan asap. Serangannya hanya sia-sia, Chen Xiaotian berputar dengan ekspresi ngeri, menatap Huang Xiaolong pemuda berambut hitam ini benar-benar menghindari serangannya. Kekuatannya yang sebenarnya tidak seperti yang dikabarkan oleh rumor, dia telah lama maju ke puncak ordo ketujuh Xiantian akhir, dan dengan kekuatan elemen angin yang ditambahkan ke tubuhnya setelah transformasi jiwa, kecepatannya jauh melampaui prajurit dengan kekuatan yang sama. Meskipun semua ini, Huang Xiaolong berhasil menghindari serangannya. Setelah menghindari serangan Chen Xiaotian, Huang Xiaolong berbalik kembali dengan pedang Asura di tangannya, menebas Chen Xiaotian dari udara. Jurus keempat jurus pedang Asura, keadaan petir yang melimpah. Badai petir turun ke aula besar, naga banjir petir yang tak terhitung jumlahnya terbentuk saat menghantam lantai, mengaum ke arah Chen Xiaotian yang menjadi sasaran. Dalam sekejap mata, Chen Xiaotian terkepung. Wajah Chen Xiaotian menjadi pucat karena situasi gawat yang tiba-tiba menimpanya. Fisik mengalir wind fire. Sambil berteriak,
Chen Xiaotian memutar tubuhnya seperti awan yang menyala-nyala dan melayang ke udara, nyaris lolos dari serangan beberapa naga banjir petir. Namun, ia tidak menyangka bahwa petir berbentuk naga banjir itu bisa berubah menjadi angin kencang yang berputar-putar, mengikuti langkahnya. Setelah bertahun-tahun, Huang Xiaolong telah menyempurnakan kombinasi jurus pertama Asura Sword Skill, Tempest of Hell dan jurus kedua, Thirst of Asura, menjadi jurus keempat, State of Abundant Lightning. Saat menyerang, kilatan petir tidak dapat diprediksi, berubah menjadi badai petir yang ganas di saat berikutnya. Itu berkembang menjadi jurus yang cukup kuat. Chen Xiaotian, melayang, dari satu sisi ke sisi lain, mengalir, tanpa henti mengikuti arus udara, berulang kali menghindari serangan naga banjir petir. Waktu berlalu dan keadaan petir berlimpah pun menghilang. Setelah tersambar petir langsung, Chen Xiaotian tampak canggung dan menderita, sebagian jubahnya hangus dan compang camping, dengan lubang-lubang hitam terbakar. Telapak api mengalir dari tinju angin. Ketika serangan Huang Xiaolong mereda, Chen Xiaotian melampiaskan amarahnya. Chen Xiaotian menyerang dengan tangan kirinya dan badai angin terbentuk di depannya, sedangkan tangan kanannya menghantam telapak tangan yang menembus ruang, menari-nari dengan api merah gelap. Sebuah pukulan dan telapak tangan bersatu dalam satu serangan, dengan dahsyat memengaruhi aliran udara di aula besar itu, sedemikian rupa sehingga Geng Ken dan sekumpulan tetua yang berdiri di tepi merasa seperti dilebur dalam tungku panas, namun pada saat yang sama, bilah-bilah angin mengiris kulit mereka. Bahkan bagi Huang Xiaolong, ini adalah pertama kalinya dia menemukan keterampilan bertarung seperti itu. Setelah sesaat terkejut, mata Huang Xiaolong berubah tajam dan dingin, mengayunkan bilah-bilah pedang di tangannya. Cahaya bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar dalam gerakan melingkar yang aneh, saat bola mata merah tua muncul entah dari mana, berputar ke arah yang sama. Cahaya bilah pedang es terbang keluar dari bola mata merah itu, menghantam tinju angin dan telapak tangan api musuh. Jauh di atas aula utama, serangkaian ledakan terdengar. Gempa susulan berupa angin dan api bergulung-gulung saat sisa-sisa cahaya pedang memantul ke segala arah, meninggalkan bekas luka yang menusuk tulang di dinding aula utama. Ketika bola mata merah tua itu muncul, Chen Xiaotian merasa pusing karena terkejut dengan pemandangan di depannya. Tidak dapat mengendalikan diri, tubuhnya bergetar saat dia menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan gentar. Keterampilan bertarung macam apa ini? Sekarang, jelas baginya bahwa Huang Xiaolong belum mencapai orde ke-7 Xiantian, tetapi teknik kultivasi yang dipraktikkannya tidak diragukan lagi tinggi. Oleh karena itu, tingkat ki pertempuran Huang Xiaolong melampauinya lebih dari 1 atau 2 tingkat. Selain itu, keterampilan pertempuran yang dipraktikkannya juga jauh lebih kuat, mungkin itu bahkan merupakan keterampilan pertempuran tingkat surga yang legendaris. Melihat bahwa bahkan mata reinkarnasi gagal mengatasi Chen Xiaotian, Huang Xiaolong menyadari akan sulit mengalahkan lawan jika dia tidak memanggil roh bela dirinya. Pada akhirnya, kekuatan Chen Xiaotian berada pada puncak orde ke-7 Xiantian akhir. Dengan Chen Xiaotian, Geng Ken, dan yang lainnya menyaksikan, cahaya berkilauan keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Raungan naga mengguncang langit saat naga kembar muncul di udara naga hitam dan biru. Kekuatan naga yang luar biasa membanjiri aula seperti arus deras Bima Sakti, menyebar ke setiap sudut aula besar yang luas. Naga hitam dan biru melilit Huang Xiaolong, mirip dengan reinkarnasi Dewa Naga. Roh bela diri naga ilahi primordial kembar. Tubuh Geng Ken, Dusin, dan Deng Guangliang gemetar, menatap Huang Xiaolong dengan mata panas. Bab 259, mengambil kendali Sekte Penyihir Langit. Semangat bela diri naga biru. Melihat naga biru muncul di belakang Huang Xiaolong, Chen Xiaotian tercengang. Berita tentang Huang Xiaolong yang memiliki roh bela diri kembar yang sangat berbakat, naga hitam dan biru primordial divine, belum menyebar ke Bedlam Lands. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya salah satu dari mereka, baik Chen Xiaotian, Geng Ken, atau yang lainnya, dihadapkan dengan keberadaan roh bela diri naga biru. Setelah memanggil roh bela dirinya, kekuatan Huang Xiaolong meningkat dan terus melonjak. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, jiwanya berubah dengan naga hitam dan biru. Di hadapan wajah Chen Xiaotian dan yang lainnya yang tercengang, lapisan sisik naga hitam dan biru yang kuat tumbuh di permukaan kulit Huang Xiaolong, menutupinya seperti baju besi, dan dua kepala naga yang menyerupai tato muncul di punggungnya. Setelah transformasi jiwa, momentum Huang Xiaolong jauh melampaui Chen Xiaotian. Tubuh Huang Xiaolong memancarkan kekuatan naga yang luar biasa, membuat Chen Xiaotian, Geng Ken, dan tetua sekte Sky Magi kesulitan bernapas. Jauh di dalam, inti jiwa mereka melahirkan keinginan untuk berlutut, bersujud, dan tunduk di hadapan Huang Xiaolong. Hanya Chen Xiaotian yang mampu menahan diri untuk tidak berlutut, meskipun dengan susah payah. Huang Xiaolong bergerak, menghilang dalam sekejap dan muncul kembali tepat di depan Chen Xiaotian. Sebuah telapak tangan dengan cepat menyerang. Chen Xiaotian menjadi pucat pasi karena serangan yang tiba-tiba itu, mengangkat telapak tangannya sendiri dengan panik, menghadapi serangan Huang Xiaolong secara langsung dalam upaya membela diri. Sebuah ledakan teredam bergema di aula besar, diikuti oleh gelombang gempa susulan yang mengerikan yang berputar keluar. Chen Xiaotian merasa seperti telapak tangannya membentur batu dewa. Rasanya seolah-olah tulang-tulang tangannya hancur karena benturan itu saat dia terhuyung mundur hingga ke tepi aula besar, hanya untuk menenangkan diri. Rasa ngeri tampak jelas di wajah Chen Xiaotian saat dia menatap Huang Xiaolong. Sebelum pemuda berambut hitam ini, setelah transformasi jiwa, mengandalkan ki pertempuran dan tingkat keterampilan pertempuran untuk melawannya, Chen Xiaotian tahu dia sedikit lebih kuat. Namun, kekuatan pemuda itu meningkat drastis setelah transformasi jiwa. Sebagian dirinya benar-benar menyerah menghadapi Huang Xiaolong yang telah berubah jiwa. Di sisi lain, siluet Huang Xiaolong berkelebat, mengayunkan pedang Asura ke arah Chen Xiaotian lagi, cahaya pedang menari-nari berubah menjadi bunga iblis yang memikat tepat di depan Chen Xiaotian.
Jurus pedang Asura, jurus kelima, bunga dari pantai seberang. Dalam sekejap, bunga itu lenyap begitu saja. Tiba-tiba, Chen Xiaotian menjerit. Tubuhnya terlempar ke belakang seolah-olah ada sesuatu yang menghantamnya, darah merah mengalir keluar dari dadanya seperti mata air yang berdeguk. Jejak bunga berwarna merah darah yang mencolok terlihat di dadanya saat darah mengalir keluar. Sebelum Chen Xiaotian terjatuh ke lantai, bilah-bilah pedang di tangan Huang Xiaolong terayun untuk ketiga kalinya, mengirimkan cahaya bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang berubah menjadi sepasang pusaran badai, mengejar Chen Xiaotian. Badai neraka, ketakutan dan kepanikan muncul dalam hati Chen Xiaotian saat menyaksikan dua topan datang ke arahnya. Fisik mengalir wind fire, tubuh Chen Xiaotian berputar dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi awan api yang mengalir dan melayang di udara. Namun, karena luka yang disebabkan oleh bunga dari pantai lain, Ki Asura telah menyerang tubuhnya, yang sangat mengurangi kecepatan dan gerakan Chen Xiaotian. Pada akhirnya, pusaran badai neraka melilit kakinya, menariknya turun dari udara. Bila-bila angin yang sangat kecil menggores kaki Chen Xiaotian, dagingnya terkelupas dan darah berceceran saat bila-bila itu bergerak lebih tinggi, menuju tubuh Chen Xiaotian. Tulang-tulang yang putih terlihat oleh mata telanjang melalui luka-luka berdarah itu. Huang Xiaolong menghentikan serangannya dan berjalan ke tempat Chen Xiaotian terbaring. Terluka parah oleh bunga dari pantai lain dan kakinya lumpuh oleh badai neraka, Chen Xiaotian menjadi versi lemah dari dirinya yang kuat. Kekuatan elemen angin dan api melemah dan menghilang. Dalam kondisi ini, prajurit Xiantian Ordo ke-6 manapun dapat menghabisi nyawa Chen Xiaotian tanpa perlu mengerahkan banyak tenaga. Chen Xiaotian berjuang menyeret tubuhnya yang terluka dengan tangannya, saat Huang Xiaolong mendekat, hingga ia mencapai dinding di mana tidak ada lagi ruang untuk mundur. Tundukkan diri padaku, aku bisa menyembuhkan lukamu, dan juga membuatmu menerobos ke tingkat ke-8. Huang Xiaolong menundukkan pandangannya, suaranya yang dingin tidak memberi ruang untuk keraguan, atau mati. Terpotong oleh bilah pedangku, dengan Ki Asura yang menyerang tubuhmu, saat-saat terakhir sebelum kematian adalah siksaan yang sangat berat. Kamu mungkin tidak merasa begitu baik saat ini. Serangkaian pikiran melintas di wajah pucat Chen Xiaotian. Seperti yang dikatakan Huang Xiaolong, Ki Asura yang menyerang terasa seperti 10.000 ular berbisa yang menancapkan taring beracun mereka ke kulitnya, rasa sakitnya semakin menyiksa dari detik ke detik. Jika bukan karena ki pertempuran elemen angin dan api yang menekan energi mengerikan itu di dalam tubuhnya, rasa sakitnya akan 100 kali lebih buruk daripada yang dialaminya sekarang. Huang Xiaolong menatapnya dengan dingin, menunggu jawaban. Geng Ken, Dusin, dan Deng Guangliang semuanya menatap Chen Xiaotian dalam diam. Huang Xiaolong telah dengan mudah mengalahkan Chen Xiaotian setelah transformasi jiwa, kebenaran yang mengejutkan itu sudah terukir dalam di hati Geng Ken, Dusin, Deng Guangliang, dan para tetua sekte penyihir langit, dan itu tampak di wajah mereka. Waktu terus berlalu dan keheningan yang panjang berubah menjadi firasat buruk. Baiklah, aku bersedia, untuk tunduk padamu. Beberapa saat berlalu, Chen Xiaotian mendesak ke arah langit dan menyerah. Saat kata-kata ini keluar dari bibirnya, dia tampak seperti menjadi tua dalam sekejap. Sebagai penguasa sekte Sky Magi, Chen Xiaotian dianggap sebagai salah satu dari 3 eksistensi hegemoni di kota Black Demon, sebuah eksistensi yang bahkan patriark sekte Nine Fian menunjukkan sedikit rasa hormat dan kewaspadaan. Namun sekarang, ia harus tunduk pada orang lain, memiliki tuan di atasnya seorang junior. Keadaan perubahan ini sulit diterimanya. Huang Xiaolong diam-diam merasa lega karena Chen Xiaotian bersedia menyerah. Ini adalah hasil yang paling menguntungkan. Dengan cara ini, di permukaan, Chen Xiaotian dapat tetap menjadi wajah pemimpin sekte Sky Magi, sementara Huang Xiaolong mengendalikan segalanya di balik layar. Melakukan hal ini akan mengurangi kemungkinan sekolah Blood Swallow dan sekte Nine Fian menjadi curiga, jika tidak, keadaan akan lebih merepotkan jika dia harus membuat Chen Xiaotian menghilang, atau hilang. Bagus, lepaskan lautan jiwamu, Huang Xiaolong menambahkan, aku akan membuat tanda jiwa. Tanda jiwa, reaksi Chen Xiaotian sama dengan Geng Ken, Dusin, dan yang lainnya saat mendengar kata-kata, tanda jiwa. Fakta bahwa Huang Xiaolong mengetahui seni penandaan jiwa mengejutkan Chen Xiaotian. Matanya beralih ke Geng Ken, murid-muridnya, Dusin dan Deng Guangliang, serta para tetua sekte Sky Magi. Ia pun menyadari bahwa mereka semua telah dicap dengan tanda jiwa oleh Huang Xiaolong. Seperti banyak pendahulunya, Chen Xiaotian mengalah, melepaskan lautan jiwanya, dan membiarkan Huang Xiaolong membuat tanda jiwa. Dengan menggunakan mandat jiwa yang dipadukan dengan seni boneka kuno, Huang Xiaolong memberi cap jiwa pada lautan jiwa Chen Xiaotian. Ketika semuanya berjalan lancar, dia akhirnya merasa rileks. Memerintah di dalam Chen Xiaotian, sekte penyihir langit kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Di Bedlam Lands, Huang Xiaolong sekarang memiliki kekuatannya sendiri. Berhasil menanamkan tanda jiwa dalam diri Chen Xiaotian, Huang Xiaolong mengeluarkan Ki Asura di dalam dirinya dan memberinya butiran roh tingkat 6 dan butiran penyembuh, sehingga ia bisa menyembuhkan luka-lukanya. Dengan Chen Xiaotian di sisinya, Huang Xiaolong menoleh ketiga tetua sekte penyihir langit yang tersisa, memerintah mereka seperti yang dilakukannya terhadap yang lain. Namun, Huang Xiaolong tidak meminta Chen Xiaotian untuk memanggil sekelompok murid inti untuk mengumumkan identitasnya. Sebelum dia menelan sekte Blood Swallow dan sekte Nine Fian, semakin sedikit orang yang mengenalnya, semakin baik. Namun, pada saat yang sama, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk mengambil alih dua kekuatan lainnya. Sebaliknya, ia memerintahkan Chen Xiaotian dan Geng Ken untuk menyuruh seseorang mengawasi pergerakan para tetua sekolah Blood Swallow. Rencananya adalah untuk memecah belah dan menaklukkan ketika para tetua ini sedang keluar untuk bertugas, dia akan membunuh atau mengendalikan mereka. Dia hanya akan bertindak ketika doyen sekolah walet darah, Jiang Tianhua menyadari ada sesuatu yang tidak beres.
Sejak saat itu, Huang Xiaolong tinggal di markas besar Sekte Penyihir Langit, menghabiskan hari-harinya berkultivasi di Gunung Sumi yang suci. Saat kekuatan spiritualnya terus meningkat, Huang Xiaolong mencoba mengendalikan boneka kelima di dalam pagoda harta karun Linglong. Dan Huang Xiaolong akhirnya berhasil 10 hari kemudian. Tuan muda, bawahan ini mengetahui bahwa dua tetua sekolah Blood Swallow, Li Yunhua dan Liu Liang, menerima tugas ke domain kematian untuk mencari manik roh terkutuk. Suatu hari, pemimpin Sekte Sky Magi, Chen Xiaotian, datang melapor kepada Huang Xiaolong. Bab 260, Rantai Dewa Kematian. Menuju domain kematian untuk mencari manik roh jahat. Huang Xiaolong mengulanginya dengan heran. Deat Domain adalah salah satu dari 3 area terlarang di Bedlam Lands, yang juga dikenal sebagai Deat Land. Di area itu, aura kematian dan energi iblis sangat pekat, meliputi seluruh area. Selain prajurit Hautian yang lebih lemah, bahkan beberapa prajurit Xiantian awal yang memasuki Deat Domain akan diganggu jika mereka sedikit saja ceroboh, berubah menjadi makhluk setengah manusia setengah iblis. Ya, Doyen dari sekolah Blood Swallow, Jiang Tianhua, mempraktikkan keterampilan pertempuran yang disebut jari kesengsaraan iblis dan dia membutuhkan manik roh jahat untuk itu. Chen Xiaotian menambahkan, karena itu Li Yunhua dan Liu Liang dikirim untuk mencari manik roh jahat di wilayah kematian. Huang Xiaolong mengangguk. Manik roh jahat merupakan sejenis manik langka yang terbentuk dari alam dengan mengumpulkan aura kematian dan energi iblis, sangat bermanfaat bagi mereka yang mengembangkan ki pertempuran jenis gelap atau keterampilan pertempuran jahat. Menurutmu, apakah Jiang Tianhua telah naik ke tingkat ke-8? Suara Huang Xiaolong terdengar serius. Chen Xiaotian merenungkan pertanyaan itu dan menjawab dengan nada yang sama seriusnya, meskipun rumor yang beredar di luar mengklaim bahwa Jiang Tianhua adalah puncak Ordo ke-7 Xiantian akhir, tidak seorang pun dapat memastikannya, karena tidak seorang pun telah menyaksikan kekuatan Jiang Tianhua dalam dekade terakhir. Menurut perkiraan bawahan ini, sangat mungkin bahwa Jiang Tianhua telah berhasil mencapai Ordo ke-8 Xiantian. Xiantian tingkat ke-8. Huang Xiaolong mengulanginya sambil mengerutkan kening. Dia dapat dengan mudah menekan Chen Xiaotian, seorang praktisi Xiantian tingkat ke-7 yang berada di puncak akhir setelah melakukan transformasi jiwa dengan roh bela diri naga kembarnya, tetapi Huang Xiaolong tidak memiliki keyakinan penuh untuk dapat mengalahkan seorang praktisi Xiantian tingkat ke-8. Bagi para prajurit Xiantian tingkat tinggi, kesenjangan kekuatan menjadi lebih signifikan di setiap tahap kecil yang mereka lalui. Meskipun tampaknya ada kesenjangan kecil antara kekuatan Chen Xiaotian di akhir Ordo ke-7 dan Ordo ke-8 Jiang Tianhua, dari segi kekuatan, 2, bahkan mungkin 3 dari Chen Xiaotian tidak dapat bersaing dengan satu pun prajurit Xiantian Ordo ke-8 yang kuat. Bahkan di antara Ordo ke-8 Xiantian awal, ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Sebagai pembawa berita di balik sekolah Blood Swallow, kekuatan Jiang Tianhua jelas berada di peringkat teratas di antara para pendekar Xiantian Ordo ke-8. Kemudian, hanya ada satu cara, ia harus menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian sesegera mungkin. Huang Xiaolong mempertimbangkan peluangnya, sambil merenung dalam hati. Setelah menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian, Huang Xiaolong memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Jiang Tianhua. Kapan Li Yunhua dan Liu Liang berangkat ke domain kematian? Huang Xiaolong menatap Chen Xiaotian dengan penuh rasa ingin tahu. Seharusnya dalam 2 hari ini, jawab Chen Xiaotian. Bagus, terus awasi pergerakan mereka dan laporkan padaku begitu mereka meninggalkan kota setan hitam. Huang Xiaolong memberi instruksi. Baiklah, kalian bisa mundur sekarang. Baik, Tuan Muda. Chen Xiaotian memberi hormat, lalu berbalik dan pergi. Setelah bayangan Chen Xiaotian menghilang, Huang Xiaolong sekali lagi memasuki kuil Sumi, menelan setetes eliksir Buddha geosentris dan berkultivasi. Sangat penting baginya untuk menerobos ke Ordo ke-7 Xiantian jika dia ingin memastikan keberhasilannya mengalahkan Jiang Tianhua dalam satu gerakan. Begitu dia memasuki Ordo Xiantian tingkat tinggi, kekuatannya akan meningkat drastis. Dengan roh bela diri naga kembar Huang Xiaolong, seni sumi ilahi, dan keterampilan pedang Asura, di negeri Bedlam, dia adalah seorang ahli yang cukup kuat untuk memerintah dalam satu arah. Malam berlalu dengan tenang. Huang Xiaolong berhenti berlatih seni sumi ilahi, beralih ke taktik Asura dan kitab metamorfosis tubuh. Sejak memurnikan Gunung Sumi yang suci, ia telah meminum setetes eliksir Buddha geosentris setiap hari, untuk meningkatkan kualitas daging dan ototnya. Di permukaan, Huang Xiaolong tampak sama saja, karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat perubahan yang mengguncang bumi terjadi di dalam tubuhnya, selain Huang Xiaolong sendiri. Meridiannya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan yang kuat seperti film, menyebar dan membungkus organ-organ dalamnya. Jika sebelumnya organ-organ dalamnya diibaratkan seperti granit keras, maka peningkatannya saat ini akan mempermalukan inti baja yang paling keras. Dapat dikatakan bahwa pertahanan fisik Huang Xiaolong lebih mengejutkan daripada fisik seorang Xiantian tingkat 8 di awal. Bahkan jika Huang Xiaolong hanya berdiri di sana dan membiarkan Chen Xiaotian mendaratkan pukulan padanya tanpa melawan, dia tidak akan mengalami kerusakan yang berarti. Tetap saja, aku perlu menemukan cara agar Gunung Sumi yang saleh dapat menghasilkan persediaan baru ramuan Buddha geosentris. Melihat cairan putih keruh yang semakin berkurang di kolam kecil itu, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan Kekaisaran Duan Ren, ia memberikan beberapa eliksir Buddha geosentris kepada keluarganya. Di atas jumlah yang ia gunakan untuk kultivasinya sendiri, tidak banyak yang tersisa, paling-paling, itu hanya cukup untuk menghidupinya tidak lebih dari setahun. Maksudnya, jika Huang Xiaolong tidak dapat menemukan cara yang memungkinkan Gunung Sumi yang saleh untuk menghasilkan eliksir Buddha geosentris dalam 2 tahun ke depan, persediaan eliksir Buddha geosentrisnya akan habis. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong berkonsentrasi. Sekarang, tugas krusialnya adalah mengambil alih kota iblis hitam.
Dengan kota iblis hitam dalam genggamannya, ia dapat dianggap telah memantapkan dirinya di negeri Betlam. Setelah itu, ia akan fokus mencari metode bagi Gunung Sumi yang saleh untuk menghasilkan lebih banyak ramuan Buddha geosentris. Pada saat ini, cincin Asura di jari Huang Xiaolong berkilauan saat ia mengeluarkan ilustrasi keterampilan pedang Asura. Ia telah menguasai jurus ke-6, mata reinkarnasi, jadi sudah waktunya ia mulai melatih jurus ke-7. Huang Xiaolong mempelajari ilustrasi tersebut. Rantai Dewa Kematian. Huang Xiaolong mengucapkan nama itu dengan lantang. Rantai Dewa Kematian itulah nama jurus ke-7 jurus pedang Asura. Huang Xiaolong terus mempelajari ilustrasi tersebut, mengingat aliran ki pertempuran dan gerakan serangan. Beberapa saat kemudian, setelah menghafalnya, Huang Xiaolong memejamkan mata dan mengingat detailnya menggunakan visualisasi pikiran, mengulang gerakan itu berkali-kali dalam benaknya. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong akhirnya membuka matanya. Tubuhnya bergerak, Blades of Asura sudah ada di tangannya saat dia melompat, mengayunkan bilah di tangannya ke depan. Cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya melesat maju dalam putaran cepat, seperti ular berbisa, seperti bor listrik, mirip dengan naga yang marah saat mereka berubah menjadi sepasang mata rantai merah tua yang menyerang. Kekosongan di sekitarnya tempat rantai melesat tampak seolah-olah berlubang terus-menerus. Setelah percobaan pertama, Huang Xiaolong memejamkan matanya sekali lagi, mengingat perasaan yang dirasakannya saat memperlihatkan rantai Dewa Kematian. Setengah jam kemudian, bilah-bilah pedang di tangan Huang Xiaolong terayun keluar untuk kedua kalinya, menciptakan hujan cahaya bilah pedang yang berputar dan berubah menjadi 4 mata rantai merah tua, melesat ke 4 arah. Ketika serangannya mereda, Huang Xiaolong memejamkan matanya. Kemudian, ia mencoba lagi setelah setengah jam. Suatu hari berlalu dengan cepat seperti ini. Pada akhirnya, Huang Xiaolong sudah bisa membentuk 20 mata rantai saat menggunakan rantai Dewa Kematian. Saat menyerang, rantai cahaya pedang berputar, mampu melancarkan serangan dari segala arah dan sudut kapan saja. Menurut deskripsi yang tertulis di bawah ilustrasi, begitu seseorang mencapai tahap penyelesaian utama, serangan dari rantai Dewa Kematian dapat menutupi sebidang langit dan bumi, berukuran puluhan ribu li, di hutan lebat rantai merah tua yang akan mengiris dan menembus semua yang ada di jalurnya. Elemen paling menakutkan dari rantai Dewa Kematian adalah kemampuannya untuk mengendalikan ruang di dalam areanya, mengunci semuanya di tempatnya. Ketika malam tiba, Huang Xiaolong menghentikan latihannya. Pada saat ini, Chen Xiaotian datang untuk melaporkan bahwa 2 tetua sekte Walet Darah, Li Yunhua dan Liu Liang, telah meninggalkan kota iblis hitam untuk misi domain kematian mereka. Huang Xiaolong mengangguk. Akhirnya, mereka berdua meninggalkan area kota setan hitam. Jadi, Huang Xiaolong, bersama dengan Chen Xiaotian yang bertindak sebagai pemandu, berangkat dari markas besar sekte penyihir langit untuk mengunjungi Li Yunhua dan Liu Liang. 10.000 li di luar kota iblis hitam, Li Yunhua dan Liu Liang sedang melewati serangkaian punggung gunung tandus. Kali ini, tugas kita untuk pergi ke domain kematian harus benar-benar berhasil, kita pasti akan menemukan manik roh terkutuk untuk Doyen. Dengan itu, fisik iblis abadi dan jari kesengsaraan iblis Doyen kita akhirnya akan mencapai penyelesaian utama. Ketika saat itu tiba, bahkan penguasa sekte 9 iblis tidak akan menjadi lawan Doyen kita. Hari ketika sekolah Blood Swallow kita menguasai kota iblis hitam sudah dekat. Li Yunhua tertawa. Mendengar ini, Liu Liang tertawa setuju, kau benar. Yang pertama akan kita telan adalah sekte penyihir langit. Jika Chen Xiaotian itu tidak tahu apa yang baik untuknya, dia hanya bisa bergabung dengan garis reinkarnasi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.